ずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi dimulai dengan melanjutkan penyamaran Yasuda agar bisa menyelinap ke rapat aliansi Kurotaki. Masaru dan temannya mengingatkan Yasuda saat rapat agar duduk tenang karena jika sampai ketahuan mereka akan dalam bahaya. Yasuda menenangkan mereka karena akting adalah cita-citanya dari SMP. Masaru sangat takut jika Maruken dan Kakuken tahu soal ini. Tiba-tiba Maru dan Kaku datang mengagetkan mereka, lalu bertanya apa Nakajima dari Kawada 2 sudah datang. Masaru menjawab bahwa Nakajima belum datang, yang datang hanya isi bersaudara. Mendengar itu Maruken sangat kesal. Mereka pun masuk lalu Masaru mendoakan keberhasilan Yasuda. Setelah itu giliran Akira dan Hirajima yang datang. Di sisi lain, ada yang mengawasi pertemuan aliansi Kurotaki ini. Mereka menginfokan hal itu pada Ando. Lalu Ando memanggil Nakajima dan memberinya instruksi. Ando dan Nakajima akan merusak pertemuan aliansi Kurotaki. Jika sampai sang ketua Bulldog mengamuk, maka mereka akan mengambil alih Kurotaki. Dan Ando akan memberikan instruksi dengan memecahkan jendela. Penentuannya lewat jendela, karena apapun jawaban sang ketua mereka akan tetap beraksi. Beberapa waktu kemudian, Masaru bergegas mengabari bahwa Nakajima Shinsuke telah datang. Nakajima masuk bersama Ando dan langsung memperkenalkan dirinya. Sementara Ando menjadi was-was. Maruken menyambut Nakajima dan menyuruhnya duduk. Nakajima berterima kasih dan duduk bersama Ando. Semua orang langsung memberikan bombastic side eyes pada Nakajima. Yasuda yang sudah di sana heboh sendiri melihat itu. Yasuda tidak menyangka bahwa Nakajima anak kelas 1 dan dia berpikir jika Nakajima mengaku memiliki anak dan istri, maka itu tak diragukan. Sementara Akira bertanya, siapa yang bersama Nakajima? Lalu Nakajima memperkenalkan Ando, orang nomor 2 di sekolah Kawada 2. Kakuken yang baru tahu tidak menyangka Kawada 2 berubah drastis. Ando hanya terdiam. Osamu memecah ketegangan dengan menyuruh Nakajima ngopi-ngopi dulu karena ketua mereka belum datang. Hirajima membuka obrolan dengan berita tentang Hausen. Dia mendengar bahwa Bito Tatsuya memberikan tahtanya pada adiknya Hideyuki dan meninggalkan garis depan, namun Hirajima tidak tahu alasannya. Hirajima tidak tahu jelasnya, namun yang dia tahu Bito Tatsuya bukan tipe orang yang ingin diam di atas dan memposisikan diri di tempat yang paling bebas. Maruken tahu Tatsuya dan Ryushin adalah musuh bebuyutan. Namun Tsuyoshi tahu Ryushin berteman dengan Teru, dan yang lain dengan begitu pasti Bito Tatsuya tidak akan menyentuh Ryushin. Maruken dan Kakuken masih kesal jika mendengar nama Teru dan yang lain. Takeshi yang tahu kekuatan trio Parko menyuruh mereka semua jangan bermusuhan dengan trio itu. Takeshi memperingatkan mereka, walau cuma bertiga, namun trio itu sangat kuat. Belum lagi dua lainnya, yaitu Kizu Kyosuke dan Jinnai Kohei. Kakuken tersulut dengan mengatakan, apa Takeshi menyuruh mereka mengakui bahwa aliansi Kurotaki sudah kalas. Takeshi mengiyakan hal tersebut. Kakuken berdiri dan tidak terima, karena itu sama saja jika mereka kalah di bawah kepemimpinan Bulldog, padahal waktu itu Bulldog masih di rumah sakit. Menurut Kakuken, banyak orang kuat di bumi, dan tidak ada yang mustahil, seperti halnya mereka tidak akan menduga bahwa anak kelas 1 bisa mengalahkan Ishikawa. Namun menurut Takeshi, jika mereka mulai memikirkan hal yang mustahil, itulah awal dari kemustahilan tersebut. Dan di sebuah organisasi seperti itu, perbedaan antara hidup dan mati sangat tipis. Maruken menyolot bahwa dia tidak akan tinggal diam membicarakan kekalahan di depan Bulldog. Mendengar itu Nakajima sedikit menertawakannya. Tentu saja Maruken langsung menegurnya. Nakajima mencoba ngeles lalu Kakuken juga menegurnya. Kakuken menyerahkan keputusan pada Bulldog mau mengakui Nakajima atau tidak, dia nurut saja. Namun Ishikawa adalah salah satu dari mereka. Dari awal hal itu membuat mereka semua tidak menerima baik Nakajima. Jadi Kakuken menyuruh Nakajima sadar diri dan mengerti. Mendengar itu, Ando protes dengan mengatakan bahwa Ishikawa adalah orang terkuat nomor 2 setelah Bulldog di Kurotaki dengan begitu Nakajima, yang sudah mengalahkan Ishikawa, berarti sekarang menjadi yang terkuat di ruangan itu.
Semua orang kecuali Osamu langsung ngamuk mendengar omongan Ando. Nakajima membuka kacamatanya pelan-pelan dan berkata bahwa dia cuma tidak suka dianggap remeh karena masih kelas 1. Maruken langsung tersulut emosi. Tiba-tiba ada yang masuk. Yasuda kaget, ternyata yang masuk adalah Bulldog. Semua orang juga kaget. Nakajima dan Ando langsung melotot merasakan aura raja milik Bulldog. Bulldog langsung menyapa Nakajima dan memperkenalkan dirinya. Nakajima langsung syok sampai terduduk. Haoshoku milik Bulldog membuat Nakajima langsung menciut. Bahkan Ando langsung kaget. Akhirnya Bulldog memberi keputusan untuk menerima Nakajima. Bulldog malah menganggap Nakajima yang kelas 1 bisa mengalahkan Ishikawa itu adalah hal yang keren dan Nakajima merupakan tambahan yang kuat untuk Kurotaki. Namun Bulldog memperingatkan Nakajima untuk sedikit sopan karena mereka semua kelas 3 dan selama Nakajima begitu, dia sepantaran dengan mereka. Nakajima menuruti permintaan Bulldog dan Bulldog menyuruh Osamu memberitahu Nakajima semua aturan mereka. Kakuken protes bagaimana dengan Ishikawa, namun Bulldog telah menempatkan Ishikawa sebagai bawahan pribadinya dan Ishikawa setuju. Maruken juga ikut protes karena bahkan Bulldog tidak begitu mengenal Nakajima. Namun Bulldog menyuruh Maruken tenang karena Ishikawa sudah menjamin Nakajima. Ishikawa yakin bahwa suatu hari Nakajima yang akan bertanggung jawab pada aliansi Kurotaki. Nakajima dan Ando kaget Ishikawa bilang begitu. Setelah mengumpulkan informasi Yasuda pun berencana pergi, Masaru lega karena mereka tidak ketahuan. Namun saat sudah di pintu keluar, tiba-tiba ada yang memanggil Yasuda. Itu Bulldog yang mengenali Yasuda dan menyuruh sampaikan pada Boya untuk mengembalikan sepedanya. Penyamaran Yasuda terbongkar dan dia akan mati. Semua orang langsung berdiri dan mengenali Yasuda. Yasuda langsung kabur dan semua orang mengejarnya. Nakajima terdiam sejenak dan memutuskan untuk tidak jadi mengacau. Tiba-tiba Osamu menghampiri mereka. Osamu langsung bertanya, apa anak-anak yang di taman adalah orang mereka? Nakajima dan Ando langsung kaget, lalu Osamu menjelaskan bahwa anak buah Ishikawa memberitahu bahwa Nakajima dan Ando memiliki rencana. Ando sedikit ngeles namun Osamu menenangkannya karena hal ini hanya dia yang tahu. Mereka berdua langsung merasa kikuk. Namun Ando bertanya apa yang terjadi jika rencana mereka dijalankan. Osamu menjawab, Chiaki sudah bersiap dan akan menghabisi mereka satu persatu jika sampai rencana itu terjadi. Nakajima hanya tertawa mendengarnya. Dengan itu, Nakajima resmi masuk aliansi Kurotaki dan sesuai perkiraan Ishikawa, setelah Bulldog lulus Nakajima Shinsuke akan menjadi pemimpin generasi kedua aliansi Kurotaki. Sama halnya dengan Boya Harumichi, dia habiskan waktu sampai kebingungan karena rival abadinya Rindaman telah lulus hal itu, membuatnya menghabiskan waktu di sekolah dengan berjemur dan tidur. Suka atau tidak, setelah ini Boya akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Dan masalah itu akan datang dari jalanan jauh, sangat jauh sampai di tempat yang dari jalanannya terlihat lautan. Sementara itu, di suzuran fraksi Harumichi Family sedang membahas Nakajima Shinsuke. Ternyata Gunji mengenal Nakajima. Dia dijuluki si Amo dari SMP Banba. Yasuda merasa perjuangannya mencari info percuma karena Gunji sudah tahu. Zeton menanyakan detailnya si Amo, lalu Gunji mencoba menjelaskannya. Gunji menjelaskannya dengan gambar. Gunji membagi kekuatan masing-masing SMP di Toarushi menjadi 6 bagian. Salah satu wilayah besar yang menjadi zona perang. Tidak bisa dipastikan siapa yang menguasai wilayah itu, namun Yonezaki dan Udo berasal dari sana. Lalu di wilayah timur SMP Ebisuka, dan Gunji yang menguasainya, namun Zeton sedikit mengejeknya. Kemudian di wilayah barat laut ada SMP 4 yang dikuasai Nakahara, namun Gunji tidak tahu dia masuk STM mana. Lalu wilayah selatan dipegang Shigemasa dari SMP Shiba, namun dia tidak lanjut sekolah. Kemudian di wilayah pusat satu-satunya orang yang menguasainya adalah Hideyoshi dari SMP Kyoka. Hiromi baru tahu Hideyoshi dari sana, dan menurut Mako SMP Kyoka, lumayan terkenal menguasai tempat itu tidaklah mudah. Zeton nyeletuk dengan berkata, jika dia ambil alih wilayah tengah, dia pasti menguasai semuanya, karena dia sudah mengalahkan Hideyoshi. Saat itu Hideyoshi memiliki pasukan orang kuat, dan dia berencana mengambil alih serta menguasai semua SMP. Namun impiannya lenyap pada langkah pertama.
Dan itu karena di wilayah barat ada orang hebat bernama Nakajima Shinsuke dari SMP Banba. Pada akhirnya, dengan adanya Nakajima di wilayah barat Hideyoshi, tidak bisa berkutik bahkan sampai mereka lulus. Ya sudah berkomentar, dia baru tahu anak SMP juga punya dunia berandalan sendiri. Sementara Akusu mengaku dia disebut si macan dari wilayah timur. Dan ini gambaran letak wilayah ke-6 SMP. Zeton bertanya, kenapa Nakajima dipanggil Ammo? Lalu Gunji menjawab dengan mengaku dia pernah se-SD dengan Ammo. Dan mereka pernah berantem karena hal tidak penting. Dahulu mereka pergi study tour ke tempat yang bernama Gunung Mimyo. Dan di sana Nakajima menemukan fosil Ammonite. Hal itu tidak lumrah di gunung. Maka dari itu fotonya muncul di koran tersenyum dengan wajah konyolnya. Besoknya Nakajima diliput siaran TV dan diwawancarai tentang caranya mencari fosil itu. Dengan konyolnya ternyata, fosil itu hasil dari tainya yang membentuk Ammonite. Hal itu membuat seluruh sekolah menggila, dan Nakajima terkenal dengan nama Ammonite Shinsuke. Di tempat lain Hideyoshi juga membicarakan Nakajima. Hideyoshi dan masa tidak menyangka Nakajima menjadi salah satu petinggi di Kurotaki. Yang Hideyoshi herankan Nakajima mau menjadi bawahan, dan itu sesuai dengan rumor aura Raja Bulldog. Hideyoshi kagum karena Kurotaki adalah gabungan dari beberapa sekolah yang bekerja sama, sedangkan tidak ada yang tahu jalan pikiran pemimpinnya, yaitu Boya. Lalu menurut masa sepertinya Boya memang tidak suka disebut pemimpin suzuran. Yang ditakutkan Hideyoshi adalah jika sampai Kurotaki melibas abis semuanya sementara, mereka yang di suzuran hanya santai-santai. Jika hal itu sampai terjadi, maka seluruh wilayah akan dikuasai Nakajima. Dan saat itulah mereka harus beraksi. Masa mengejek Hideyoshi, yang sok mengkhawatirkan semuanya pada dia, hanya tiduran di tempat itu. Tiba-tiba Boya datang melewati mereka. Masa yang segan menyapa Boya dengan sopan, namun Boya menyuruhnya untuk santai saja. Saat Boya akan pergi dengan ngedumel, tiba-tiba Hideyoshi memanggilnya. Boya mengenali Hideyoshi. Hideyoshi malah membacoti Boya untuk mati saja. Hideyoshi berkata orang seperti Boya seharusnya membuang semua ego. Hideyoshi tahu Boya punya trio Ebisuka dan semua orang kuat yang mengikutinya serta tambahan Zeton dan Gunji. Dengan semua itu satu kata dari Boya, maka seluruh suzuran akan bergerak termasuk Hideyoshi sendiri. Boya yang masih sangat ngantuk malah tertidur dan tak mendengar semua ucapan Hideyoshi. Karena sangat ngantuk, Boya pamit dan menyuruh Hideyoshi mengatakannya lagi nanti. Masa tidak menyangka Boya adalah orang yang setara dengan Rindaman, berhasil mengalahkan Ryushin dan Bito Tatsuya, serta menjadi pemimpin suzuran. Beberapa waktu kemudian, di toilet kelas 1 suzuran, Hideyoshi mengajak semua orang bergerak, karena jika sampai terlambat, Nakajima akan menjadi pemimpin generasi kedua Kurotaki. Karena pemimpin suzuran tak mau bergerak, maka dari itu Hideyoshi mengumpulkan mereka semua. Semua pentolan freshman suzuran. Gunji tidak heran karena dia sudah mendengar kisah masa lalu Boya dari episode sebelumnya. Yonezaki berpendapat karena itulah kelas 1 suzuran akan memulainya. Namun dia tahu Nakajima tidak akan bergerak karena dia di bawah aliansi Kurotaki. Dengan emosi Hideyoshi menyuruh mereka memaksa Boya untuk menggerakkan seluruh suzuran. Namun Gunji menilai Hideyoshi emosi karena dia terganggu mendengar Nakajima bergabung dengan Kurotaki. Gunji tahu Hideyoshi sakit hati karena Nakajima adalah musuhnya. Namun membuat Boya melawan Kurotaki itu bukan seperti Hideyoshi yang biasanya. Hideyoshi meneriaki Gunji, jika mereka terus bersantai, maka Nakajima bisa tiba-tiba mengambil alih suzuran. Gunji tidak tahu soal itu. Namun yang dia tahu bila itu terjadi, Hideyoshi ingin bertarung dengan Nakajima sendirian. Zeton yang sedang buang air mengiyakan hal itu juga. Zeton keluar dan dia setuju dengan Gunji. Karena menurutnya saat ini suzuran tak mungkin berhadapan dengan Kurotaki, kecuali jika Nakajima sudah menjadi pemimpin generasi kedua. Zeton berpendapat saat itu suzuran sudah jadi milik mereka. Dan mengalahkan Nakajima tidak akan mudah, kecuali mereka berlima bergabung menyatukan suzuran. Ini adalah deklarasi Zeton untuk mengajak mereka membuat fraksi. Menurut Yonezaki juga begitu, karena sekarang Nakajima ada di sebuah kandang bernama Kurotaki. Gunji percaya Boya bukan tipe orang yang membuat kandang dan Hideyoshi bukan orang yang egois. Lalu mereka kembali ke kelas bersama. Hideyoshi merenung dan membenarkan semua omongan teman-temannya.
Sementara itu, Nakajima sedang keluar bersama Ando. Nakajima yang bersin merasa ada gadis yang membicarakannya karena kepedean Ando langsung mengejeknya. Lalu mereka membicarakan Hideyoshi dan Gunji yang gagal jadi pemimpin kelas 1 Suzuran. Ando menertawakan mereka, namun Nakajima tidak sependapat karena itu berarti ada yang lebih kuat dari mereka. Nakajima merasa dia takkan dikalahkan oleh anak kelas 1 Suzuran, walaupun Hideyoshi dan Gunji adalah kemungkinan orang yang menantangnya, namun mereka sudah kalah. Tiba-tiba Ando nyeletuk dengan teringat kalau Nakajima baru ditolak wanita. Hal ini seperti menjadi tradisi ketua Kurotaki, karena Nakajima dan Bulldog sama-sama memiliki cerita menyedihkan dengan wanita. Hideyoshi, Gunji, Zeton, Yonezaki, Masa, Nakajima dan Ando para gagak muda. Ini akan tumbuh mencari jati diri, serta dikelilingi banyak pertarungan hebat. Namun itu adalah kisah untuk tahun mendatang. Di tempat lain, Boya tidak sengaja bertemu dengan seseorang. Ternyata itu adalah Bito Tatsuya. Dia meninggalkan Hausen untuk adiknya Hideyuki. Tatsuya mengejek Boya karena Rindaman telah pergi. Tatsuya mengingatkan Boya untuk pergi karena hujan akan turun. Di markas armamen, Kiko menelepon dan Ryuta mengangkatnya. Ryuta sangat kaget dengan kabar yang diberikan Kiko. Teru ditusuk dan terluka fatal. Kiko menyuruhnya memberitahu Ryushin dan Parko akan datang menjelaskan detailnya. Ini adalah kabar yang sangat buruk. Ryushin mendengar kabar ini dan hujan turun menandakan peperangan besar yang akan terjadi. ずーっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。 Pagi dimulai dengan narasi yang memberitakan penusukan Teru yang dilakukan oleh anak SMP. Luka yang diterimanya cukup dalam dan menimbulkan masalah besar. Namun bagaimanapun, yang menusuknya tetaplah anak kecil. Sebuah geng bernama Snakeheads yang beranggotakan sekitar 20 orang, dipimpin oleh orang yang bernama Hachima Choji alias Hacho. Geng itu memberi harga atas kepala Parko, Teru, dan Kiko. Menurut Parko, geng itu adalah sekumpulan orang gila yang membutakan orang lain untuk menusuk Teru. 100.000 yen untuk kepala Teru dan 100.000 yen untuk kepala Kiko, sedangkan Parko hanya dihargai 80.000 yen. Ryuta dan Bunta bertanya, kenapa Parko dihargai 20.000 lebih rendah daripada Teru dan Kiko? Snakeheads beralasan Parko dihargai lebih murah karena Parko lebih lemah, dan Ryuta serta Bunta mengiyakan hal itu. Parko langsung mengamuk mendengar itu. Ryuta meminta maaf dan Bunta memahami. Jadi Parko ingin balas dendam, maka dari itu dia meminta bantuan mereka. Parko mengiyakan hal itu. Parko bertanya apa Ryushin mau meminjamkan kekuatannya. Ryushin menjawab dengan mengibaratkan, jika dia dan Teru bertukar keadaan apa, Teru bisa bilang tidak. Parko tersenyum mendengarnya. Mereka langsung mau pergi, namun Parko menghentikannya. Parko kesulitan menjelaskan alasannya. Ryushin mendesaknya. Parko membuka omongan pelan-pelan bahwa mereka bertiga tidaklah cukup. Parko meminta maaf, meminta pertolongan, namun tetap mengatakan ini. Ryuta menyimpulkan jadi Snakeheads seberbahaya itu. Parko menyebutkan selain Snakeheads, ada juga seseorang yang awalnya di pihak Parko, namun beralih memihak Snakeheads. Dan orang itu bernama Jinhai Kouhei. Ryushin mengetahui nama itu sebagai teman Teru. Parko menjawab awalnya memang Kouhei teman mereka, sampai beberapa hari yang lalu. Parko tidak mengetahui alasannya, namun jika mereka bertarung melawan Kouhei, maka mereka akan sulit mendekati Snakeheads. Ryuta dan Bunta berpendapat bahwa mereka harus membangkitkan the front of armament dan membawa pasukan. Menurut Parko, dia hanya meminta kekuatan Ryushin, bukan seluruh pasukan armament. Karena jika Snakeheads dan armament berperang, maka akan terjadi banjir darah. Ryushin paham maksud Parko, lalu Parko meminta beberapa orang sekuat Ryushin dan itu sudah lebih dari cukup.
Ryushin tahu beberapa orang terkuat di Toarushi namun tidak banyak. Dan inilah salah satunya, Boya Harumichi yang langsung setuju untuk ikut mereka. Boya, yang sedang bosan langsung ingin pergi dan mengira mereka akan ke pantai. Parko membenarkan Boya bahwa mereka akan bertarung bukan liburan, namun Boya menghiraukannya dan berkata pada Ryushin bahwa dia tahu orang kuat yang sedang bosan juga. Ryushin bertanya siapa dan apa dia kuat. Menurut Boya dia sekuat Ryushin. Dan inilah orangnya Bito Tatsuya. Boya tahu Tatsuya sedang bosan, maka dari itu Boya mengajaknya ke pantai. Dua musuh bebuyutan ini akhirnya bertemu kembali. Tentu saja Ryushin tidak suka dengan bercandaan Boya. Tatsuya mengingatkan Boya hubungannya dengan Ryushin yang tidak baik. Ryushin kaget karena dia mengira Tatsuya tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Melihat Ryushin dan Tatsuya mulai bertarung Boya, sudah mengiranya lalu Parko menyuruhnya bertanggung jawab karena Boya yang menyatukan mereka berdua. Saat Ryushin dan Tatsuya akan serius, Boya maju. Dengan mudah Boya berhasil menghentikan pertikaian dua Raja Toarushi ini. Melihat itu, Parko menyadari kalau Kiko sampai tak bisa berdiri melawan Boya, memanglah benar. Boya memarahi Ryushin dan Tatsuya, seolah mereka berdua sering nongkrong bareng. Boya berkata kalau Ryushin membutuhkan orang kuat, sedangkan Tatsuya hampir mati kebosanan, dan hal itu sangat pas. Parko menyuruh mereka mendengarkan, yang akan membuat mereka sadar situasi saat ini. Parko mengerti Tatsuya dan Ryushin bisa saja jadi rival di Toarushi, namun di tempat yang mereka tuju, mereka tak dihitung. Dengan kata lain, Tatsuya dan Ryushin tak bisa mengalahkan Kouhei serta Hachu. Mendengarnya Ryushin dan Tatsuya merasa diremehkan. Boya menertawakan mereka, karena mereka hanya seperti ikan besar di kolam kecil, serta meremehkan kuno Ryushin dan Bito Tatsuya yang tidak bisa memasang kartu di luar wilayah Toarushi. Mendengar itu, seperti tantangan Ryushin, dan Tatsuya bersemangat untuk menunjukkan taring mereka. Parko tersenyum dan Boya yakin ini pasti berhasil. Tiga Raja Toarushi ini pun bersiap menggabungkan kekuatan. Sesampainya di kandang lawan Kiko menyambut mereka semua. Kiko mengajak mereka semua makan, dan setelah itu baru membicarakan masalah ini. Ryushin menanyakan keadaan Teru, dan Kiko menjawab Teru sudah membaik, namun belum boleh bergerak. Dengan santai Boya meminta ditraktir dan makan makanan laut sepuasnya. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di sebuah kafe bernama Venus. Ternyata kafe ini adalah markas Snakeheads. Boya tahu ini ajang mereka memperkenalkan diri agar terlihat keren. Sementara itu, di Suzuran semua orang sedang ribut karena raja mereka Boya Harumichi menghilang bersama dua raja lain, kuno Ryushin dan Bito Tatsuya. Dia sudah menganggap ini hal yang aneh karena mereka bertiga menghilang di waktu yang sama. Dan dia menyimpulkan pasti tengah terjadi sesuatu. Sang Mad Dog Suzuran menyimpulkan ada sebuah pesta yang mengundang mereka bertiga. Namun Hiromi bertanya-tanya siapa yang bisa mengundang mereka bertiga sekaligus. Sementara itu di Cafe Venus akhirnya ada anggota Snakeheads yang muncul. Ternyata ada seseorang yang meminta temannya yang bernama Fujita untuk masuk ke geng Snakeheads. Namun Fujita tak bisa membantunya tanpa izin dari petinggi Snakeheads. Fujita mengejeknya jika masuk ke geng Monkey Heads, mungkin temannya akan diterima. Saat memasuki kafe mereka bertiga kaget, karena Parko sudah menyambutnya. Mereka langsung mengenali Parko. Kiko juga menyambut mereka, dan Fujita langsung emosi karena mereka berani mendatangi markas Snakeheads. Fujita langsung bertanya siapa teman Parko. Fujita langsung berkonfrontasi karena mengira Parko dan Kiko akan kabur setelah mereka beri peringatan. Namun Fujita tidak menduga Parko malah mengundang beberapa orang. Kiko berkata bahwa mereka adalah tamu kehormatan, dan Kiko takkan mengenalkan mereka pada bawahan seperti Fujita. Parko langsung meminta dipanggilkan Kouhei, sementara teman Fujita tadi mengenali Parko dan Kiko sebagai buronan Snakeheads. Orang ini berpikir, jika dia bisa menghabisi Parko, maka dia akan bisa masuk geng Snakeheads. Dia langsung mengeluarkan pisaunya. Bunta langsung mengetahuinya. Bunta yang menendangnya malah membuat orang itu jatuh menimpa Boya yang sedang turu. Bunta menyita pisau anak itu.
Anak itu langsung kaget melihat jaket The Front of Armament. Tanpa sadar dia masih menimpa Boya. Boya langsung mengamuk dan menghukumnya. Boya memerintahkannya tidak bergerak, dan anak itu hanya bisa menuruti Boya. Fujita melirik ke arah jam sebentar. Lalu dia tertawa. Fujita meremehkan Parko dan semua temannya yang hanya sedikit. Fujita menganggap 6 orang tidak akan bisa melawan Snakeheads. Mendengar itu, Kiko marah. Karena yang memulai perkelahian ini adalah Snakeheads sendiri. Bahkan mereka sampai menyerang menggunakan anak SMP. Kiko yang emosinya memuncak bersumpah akan menghabisi semua anggota Snakeheads tanpa sisa dimulai dari Fujita. Sementara anak itu menatap Boya dengan heran. Tiba-tiba Boya tertawa diikuti anak itu. Dan Boya bertanya apa anak itu memang selalu bersama Snakeheads. Namun anak itu menjawab tidak. Lalu Boya menanyakan alasan anak itu di sana. Dan anak itu menjawab bahwa sebenarnya dia ingin masuk Snakeheads. Boya yang tahu situasi saat itu bersimpati pada anak itu. Namun karena bergerak, Boya membentak anak itu. Fujita duduk dan menjelaskan kalau melawan mereka sama saja dengan melawan seluruh kota. Parko langsung emosi mendengarnya. Sambil terus melihat jam Fujita, mengatakan selama Parko tidak ada Hachu dan Kouhei, memperluas jaringan kekuatan. Tatsuya sampai risih melihat tingkah Fujita. Parko yang sudah tidak sabar memaksa Fujita mengatakan semuanya. Fujita mengatakan bahwa geng Hedoro dan geng Hakukarengo sudah diambil alih Snakeheads. Parko langsung kaget mendengarnya. Boya bertanya pada anak ini siapa itu Hedoro. Dan anak itu menjelaskan Hedoro adalah geng motor daerah situ. Dan mereka semua orang berbahaya. Lalu Boya bertanya tentang Hakukarengo. Dan anak itu menjelaskan mereka adalah sekolah daerah Hakuka. Setelah mendengarnya, Boya berterima kasih. Kiko marah dan mengatai Fujita kalau mereka tidak takut. Ternyata Fujita ke sana karena akan menemui geng Hakukarengo. Mereka janjian jam 9 dan 2 menit lagi pasukan sekompi akan sampai. Dengan pede Fujita mengatakan kalau Parko dan yang lain ingin ngeroyok mereka itu percuma. Karena Parko dan yang lainlah yang akan mati. Lalu Parko mengajak semuanya kabur. Namun dengan santai Ryushin menanggapi Parko kalau mereka pergi tanpa berbuat apapun itu tidak sopan. Parko berkata mereka tak punya waktu, namun Ryushin berkata 30 detik sudah cukup baginya. Tatsuya nyeletuk dengan berkata, kalau dia cuma butuh 15 detik, sedangkan Boya ikut-ikutan dengan berkata, dia cukup 5 detik. Merasa diremehkan Fujita, dan temannya maju menyerang. Ryushin sedikit berbaik hati dengan tidak menambah luka di hidung Fujita, dan hanya memukul perutnya. Namun itu sudah cukup membuat Fujita kesakitan. Lalu Ryushin bertanya, jika dihargai berapa harga yang pantas untuk kepalanya. Melihat itu anak ini sangat kaget. Dia bertanya pada Boya, siapa sebenarnya mereka? Boya yang akan menjawabnya bingung sendiri. Lalu Parko memanggilnya untuk pergi. Boya meminta Parko memberi nama untuk tim mereka. Anak ini diam sejenak dan berteriak, meminta bergabung dengan kelompok Parko. Boya yang merasa dipanggil langsung menolak anak itu. Namun ternyata bukan Boya yang dia panggil. Dia memanggil Ryushin untuk meminta menjadi anak buahnya. Boya yang merasa ditolak malah mengajukan diri menjadi bosnya. Namun anak itu yang menolak. Saat Parko dan yang lain mencoba kabur, ternyata mereka sudah terlambat. Pasukan Hakukarengo telah datang. Pemimpin Hakukarengo langsung bertanya pada Parko siapa mereka. Parko berpikir sejenak lalu tersenyum, dan akhirnya tim terkuat pun lahir dengan nama Parko to Dangerous. Sono namae o yoku oboete oite ne. Mendengar nama itu semua orang hanya kaget. Sedangkan Boya langsung ngamuk dan memarahi Parko. Mengenali Parko dan Kiko, seluruh pasukan Hakukarengo langsung menyerang mereka. Debut pertama yang dilakukan Parko and the Dangerous adalah kabur. Hakukarengo langsung mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, Boya terpisah bersama anak ini selama pelarian PAD. Anak ini menanyakan nama Ryushin pada Boya. Baru dia menanyakan nama Boya. Hal itu membuat Boya marah. Dan ternyata nama anak ini adalah Tamasu Tsuyoshi. Boya marah lagi karena salah mengira nama Tamasu menjadi Tayasu, yaitu seekor kuda yang terkenal. Lalu Boya bertanya pada Tamasu yang seorang akamshi yang terbiasa dengan situasi kota ini. Boya langsung bertanya di mana dia bisa menemukan sang kepala ular Hachou dan Jinai Kouhei. Tamasu kaget ada orang yang langsung mencoba mengincar kepala ular sang pemimpin Snakeheads dan hanya Boya yang bisa melakukannya.
といいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi yang telah menjadi malam dimulai dengan melanjutkan pengejaran Hakuka Rengo mencari Parko and Dangerous. Ryuta dan Bunta melaporkan kondisi pada yang lain, serta mereka yang kehilangan jejak Boya dan Tatsuya. Parko mengakui memang Hakuka dan Hedoro sudah bergabung dengan Snakeheads. Situasi mereka semakin sulit mengingat Hakuka dan Hedoro memiliki anggota 30 lebih. Bahkan ditambah dengan anak buah di sekolah, jumlah mereka menjadi 100 lebih. Bunta menghitung semua anggota itu, ditambah anggota Snakeheads menjadi 120 orang, sedangkan mereka hanya bertujuh. Parko yang penasaran kenapa Hakuka dan Hedoro bisa tunduk ke kelompok kecil seperti Snakeheads. Kiko diberitahu Teru bahwa itu semua ada hubungannya dengan Hachou, maka dari itu mereka harus menyelidiki orang itu. Ryushin berpendapat mereka pasti akan segera menghadapi orang itu. Dan firasatnya mengatakan Snakeheads akan semakin membesar. Sementara itu Parko dan yang lain akan mundur sejenak. Di tempat lain Boya yang kesal terus memukuli Tamasu. Namun Tamasu ada benarnya. Tidak mungkin orang sepertinya mengetahui lokasi Hachou dan Kouhei. Ditambah bos dari Snakeheads Hachou sangat menjaga privasinya dengan hanya bertemu orang yang penting. Dan yang lain cuma bisa lewat handphone. Di waktu itu handphone masih jarang dan hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Tiba-tiba Tatsuya datang dan menguping pembicaraan mereka. Tatsuya mengikuti mereka karena tidak mau kabur bersama Ryushin. Tatsuya mengajak mereka kembali ke tempat pertemuan awal karena mungkin saja Parko dan yang lain kembali ke sana sementara. Boya baru kepikiran hal itu. Tiba-tiba anggota Hakuka Rengo melintasi tempat itu. 3 orang ini terdiam sejenak. Lalu anggota Hakuka Rengo maju dan akan menghajar mereka. Tamasu mencoba kabur, namun Boya menghentikannya. Boya berkata Hakuka Rengo cuma 6 orang tidak perlu kabur. Saat Boya akan menunjukkan kekuatannya, Tatsuya langsung menghentikannya, karena dia saja sudah cukup mengatasi 6 orang itu. Tatsuya maju sendirian, dan Boya tak kuasa menahannya. Hakuka Rengo meremehkan Tatsuya karena melawan mereka sendirian. Dengan mudah Tatsuya menumbangkan mereka semua dan menyisakan 1 orang. Bukan tanpa alasan Tatsuya menyisakan 1 orang sebagai pembawa pesan. Tatsuya menyuruh orang itu menyampaikan pada bosnya, jika ingin menghargai kepala Tatsuya, dia meminta harga yang lebih tinggi dari kepala Ryushin. Setelahnya orang itu langsung kabur. Boya hanya bisa bicara dalam hati tentang Tatsuya yang sok keren. Tiba-tiba Tamasu ingin menjadi anak buah Tatsuya setelah melihat kekuatannya, dan Boya sudah mengiranya. Bagi Tamasu, Tatsuya adalah lelaki sejati dan memohon untuk menerimanya sebagai anak buah. Namun Tatsuya baru mengenali Tamasu. Walaupun begitu, Tatsuya tidak biasa menerima anak buah. Boya memukuli Tamasu karena kesal Tamasu hanya mengikuti orang yang dilihatnya kuat. Beberapa waktu kemudian, nama Tatsuya sudah sampai ke telinga petinggi Hakuka Rengo. Pembawa pesan tadi bercerita bahwa Tatsuya dengan mudah mengalahkan mereka, termasuk 2 petinggi Sato dan Suga. Lalu tim lainnya juga mengalami hal yang sama, mereka ditumbangkan kuno Ryushin. Mereka berspekulasi bahwa Tatsuya dan Ryushin lebih kuat dari Parko serta Kiko. Petinggi itu marah dan menyuruh menelepon Kouhei. Pere. Akhirnya petinggi Hakuka menelepon Kouhei dan mengatakan semuanya. Setelah itu Kouhei pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata Kouhei menemui Teru yang masih di rumah sakit. Di tengah dinginnya malam, Kouhei menanyakan keadaan Teru. Namun Teru tanpa basa-basi langsung menanyakan alasan Kouhei mau bekerja di bawah orang lain. Padahal selama ini mereka selalu bergerak bebas. Kouhei menjawab dengan nyeletuk apa Teru tidak memikirkan masa depan dan akan terus bermain seperti biasanya.
Kouhei mengatakan umur mereka sudah mau 18 tahun. Jika mereka bersekolah, maka tahun depan mereka akan lulus. Lalu Kouhei bertanya pada Teru, apa dia pernah dengar kelompok bernama Togoku? Teru pernah mendengarnya, dan Togoku adalah kelompok dunia hitam yang nantinya akan mengatur masa depan kota itu. Ternyata Hachu adalah anak tunggal pemimpin Togoku, dan dia yang akan mewarisinya nanti. Dia juga datang ke tempat Kouhei membawa uang dan menawari Kouhei menjadi tangan kanannya. Kouhei berkata, jika ini dirinya setahun yang lalu, pasti dia tidak mau ikut campur. Namun Kouhei sadar, jika dia ikut Hacho, nantinya dia akan menjadi petinggi Togoku. Sementara sebagian geng di kota masuk ke pihak Hacho hanya 18. Bagi Kouhei dunia diatur oleh uang, dan uang adalah kekuatan. Kouhei berpendapat sekuat apapun mereka, masa depan mereka tetap samar. Dan dengan umur saat ini, mereka sudah harus memikirkan masa depan. Hacho adalah anak muda yang akan mengatur kota ini nantinya. Dan dengan kontribusinya Kouhei akan menjadi petinggi Togoku di umur 18 tahun. Maka dari itu Snakeheads adalah tempat sekaligus impiannya. Teru menanggapi Kouhei dengan mengejeknya di KTP Kouhei nanti. Akan tertulis anjing peliharaan Hacho. Kouhei tidak tersinggung dan malah menyampaikan niat terselubungnya. Yang mungkin saat ini dia dimanfaatkan Hacho. Namun nyatanya dia yang memanfaatkan Hacho sebagai batu loncatan untuk mencapai posisi puncak. Kouhei mengatakan bahwa orangnya akan membebaskan teman Teru kecuali Kiko dan Parko. Kouhei memperingatkan Teru untuk menjauh darinya sampai semua urusannya selesai. Karena sebenarnya Kouhei tak mau berhadapan dengan mantan sahabatnya ini. Namun jika Teru dan yang lain masih bersikeras, maka Kouhei tak punya pilihan selain menyerang. Kouhei menyuruh mereka pergi meninggalkan kota. Sebelum Kouhei pergi, Teru memanggilnya dan mengatakan jika Kyosuke mendengar ucapan Kouhei, apa yang akan dia lakukan. Namun Kouhei tidak peduli lagi dengannya. Teru memanggilnya lagi dan akan mengungkapkan hal yang dibicarakan Kouhei tadi tentang masa depan yang belum pernah Teru ungkapkan pada siapapun. Impian Teru sangat sederhana, yaitu bekerja keras dan menabung, lalu bersenang-senang seperti saat ini. Lalu sampai waktunya tiba, Kouhei membawa anak istrinya ke rumah Teru dan mereka makan minum bersama. Teru emosi karena Kouhei mengotori impiannya dengan uang kotor. Namun Teru tidak akan bergeming dan tidak akan meninggalkan kota ini. Teru balik mengancam Kouhei karena sahabat yang mereka bawa dari Toarushi ini sangat kuat dan mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Kouhei tidak terlalu menanggapinya dan langsung pergi. Di malam itu Teru bertemu Parko, and Dangerous diam-diam setelah itu mereka menghilang. Tamasu membuntuti mereka terus, dan mau tidak mau, akhirnya dia diizinkan bergabung dengan Parko and Dangerous. Lalu pada keesokan harinya, Hedoro dan Hakuka Rengo mengerahkan semua personilnya untuk mencari PAD. Ketua Hedoro Yashiro Kazuki dan Ketua Hakuka Rengo Dojima Satoshi turun langsung, namun tidak dengan Snakeheads yang tidak ikut turun tangan. Begitu juga dengan Parko and Dangerous yang sama sekali tak terlihat sampai 2 hari berlalu. Hakuka Rengo mengira Parko and Dangerous sudah kabur ketakutan. Namun ketua mereka mendorong agar menemukan PAD sebelum Hedoro. Tiba-tiba Kiko sudah berada di sana. Karena Hacho tidak kunjung muncul, Kiko berencana mengiriminya mayat mereka dulu. Dojima mengatakan harga Kiko naik sampai 150.000 yen. Dengan kesal Kiko bersiap menghabisi mereka. Hal mengejutkan terjadi, semua anggota Hakuka Rengo dibantai menyisakan 1 orang. 1 orang yang tersisa itu berlari mencari Dojima. Namun dia tambah syok karena Dojima juga terkapar sangat parah. Saat orang itu masih kebingungan, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di sana terdapat tulisan Parko and Dangerous datang. Sementara itu di sisi lain Hedoro juga mengalami hal yang sama. Yashiro juga dibantai bersama hampir semua anak buahnya. Namun yang lebih mengejutkan, di sana juga terdapat tulisan Parko and Dangerous datang. Hari itu anggota PAD terbagi menjadi 2 untuk mengurus Hakuka dan Hedoro. Tim Kiko menghampiri 19 orang aliansi Hakuka dan menghajar 14 orang termasuk ketuanya Dojima Satoshi. Sedangkan tim Parko menghabisi ketua Hedoro Yashiro Kazuki beserta 14 anak buahnya. Teru yang sedang terluka tidak ikut penyerangan, sementara Boya hanya duduk diam saat penyerangan karena sakit perut akibat kebanyakan minum susu. Hedoro dan Hakuka hancur bersama tulisan Parko.
and Dangerous yang menyebar seperti api membara, dengan hanya 9 orang nama Ryushin dan Tatsuya semakin dikenal karena kekuatannya. Serta tersebar rumor kalau Ryushin dan Tatsuya lebih kuat dari Parko dan Kiko. Sementara Boya yang duduk saja marah-marah, dia meminta penjelasan. Kenapa dia harus duduk saja, sementara yang lain bersenang-senang? Ryuta dan Bunta memberikan pembelaan itu semua karena Boya sibuk kabur untuk ke toilet berjam-jam. Tamasu membenarkan hal itu mendengarnya Boya merajuk. Namun Parko dan Kiko menenangkan Boya. Kiko dan Parko membujuk Boya dengan berkata, "Ini masih acara pembuka, tidak mungkin mereka langsung mengeluarkan senjata terakhir seperti Boya." Mendengar dirinya disebut kartu joker dan senjata rahasia Boya, langsung luluh. Tamasu yang mendengarnya tidak percaya dan masih meragukan Boya. Kembali ketua Rushi yang masih ribut karena pemimpin mereka menghilang. Ia sudah bertanya pada Hiromi yang habis mencari tahu di mana Boya dan yang lain dari adiknya Bito Tatsuya. Hideyuki menitip pesan pada kakaknya jika Hiromi ingin menyusul mereka dengan berkata bahwa pasukan botak Hausen siap sedia membantu. Hiromi, yang tahu Hideyuki khawatir dengan kakaknya sedikit mengejeknya. Namun Hideyuki menepisnya, dia percaya kakaknya bukan orang lemah yang harus dikhawatirkan. Dengan begitu mengetahui Raja Suzuran sedang berperang, maka seluruh Suzuran akan siap bergerak begitu pula dengan para freshman. Gunji yang mendengarnya langsung menyampaikannya pada teman freshman yang lain. Zeton sedikit kesal karena Mas Boya tidak mengajaknya. Lalu Hideyoshi menimpalinya dengan berkata, karena Zeton tidak berguna. Zeton tambah kesal mendengarnya, namun mereka tertawa dan tidak sabar melihat kerennya tim Boya. 4 raja Toarushi Boya dari Suzuran, lalu Ryushin dari Armament, kemudian Tatsuya dari Hausen, dan terakhir Bulldog dari Kurotaki. Jarang sekali mereka bisa melihat 3 dari 4 raja menggabungkan kekuatan. Dengan itu para anak muda ini siap menuju medan pertempuran. Setelah malam itu, freshman Suzuran membicarakan kejadian itu. Para petinggi Snakeheads berkumpul untuk pertemuan rahasia di Cafe Venus, dan tentu saja inti dari pertemuan itu ada hubungannya dengan PAD. Kouhei datang disambut anak buahnya. Sesampainya di sana, semua petinggi telah menunggu kedatangan Kouhei. Dimulai dari Sonoda Masayuki, Motohashi dan Iijima Nobuhiro, lalu Oshima Tomoyuki, kemudian Mayumi Tetsuji, Shiga Yukio, dan Eguchi Hayato. Dan sebagai wakil Snakeheads di bawah Hacho, yaitu Jinai Kouhei. Kouhei membuka obrolan dengan meminta maaf karena sang ketua Hacho tidak bisa hadir, dan dia yang akan menjadi pengganti sementaranya. Sonoda sedikit memprovokasi Kouhei dengan ucapannya. Eguchi memperingatkan Sonoda untuk menjaga ucapannya karena Kouhei mewakili ketua mereka. Sonoda balik membacoti Eguchi dengan mempertanyakan siapa ketua Snakeheads yang sebenarnya, dan dengan siapa dia setia. Kouhei menghentikan perdebatan itu dan mengajak mereka membahas masalah yang sebenarnya dengan PAD. Motohashi menanyakan rencana selanjutnya karena Dojima dan Yashiro sudah tumbang. Lalu Nobuhiro berkata, tak ada yang bisa mereka lakukan sebelum mengetahui markas PAD. Kouhei menyuruh mereka tidak khawatir karena dia sudah tahu di mana markas PAD. Menurut Kouhei, markas mereka cukup jauh. Lalu Eguchi menyimpulkan Kouhei hanya menggunakan Hakuka dan Hedoro sebagai umpan. Kouhei mengiyakan hal tersebut, dan karena itulah dia bisa mengetahui di mana markas Parko and Dangerous. Eguchi kagum dengan kecerdikan Kouhei. Lalu Sonoda yang tidak sabaran mengajak mereka menyerang PAD sekarang. Lalu Kouhei mengeluarkan uang yang diberi Hacho. Hacho memberi 2 juta yen untuk orang yang menghabisi PAD. Jika mereka berdelapan yang bekerja, maka masing-masing akan mendapat 250.000 yen. Sedangkan jika bekerja sendiri, dia boleh mendapatkan semuanya. Sonoda yang nyeletuk ingin mendapatkan 2 juta yen itu sendiri ditawari Kouhei untuk melakukannya. Kouhei menyediakan anak buah jika Sonoda mau melakukannya, karena dia berpikir Sonoda yang paling loyal pada Hacho. Sonoda sangat senang dan akan segera pergi menghabisi PAD. Kouhei hanya tersenyum melihatnya. Sementara petinggi yang lain mempertanyakan hal itu. Mereka juga mendesak Kouhei mengungkapkan rencana yang sebenarnya karena mereka sepakat mengangkat Kouhei menjadi pemimpin Snakeheads yang sebenarnya. Kouhei senang mendengarnya. Eguchi berkata, Hacho mungkin anak bos, namun dia cuma anak kecil yang main-main dengan uang ayahnya. Maka dari itu dia tidak pantas menjadi pemimpin Togoku.
Lalu Kouhei mengajak mereka mengikutinya karena ada yang harus dibereskan terlebih dulu. Beberapa waktu kemudian, di sebuah gudang kosong dekat dermaga, Sonoda berada di sana dengan beberapa anak buah berniat menyergap markas PAD. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Kouhei dan semua petinggi yang lain ada di sana. Kouhei mengungkapkan bahwa ini bukan markas PAD. Kouhei berkata, ada yang akan habis malam ini dan Sonodalah orangnya. Kouhei akan mengambil alih kota dari anak ingusan seperti Hachou, dan dia mendepak Sonoda karena dia tidak butuh pemalas seperti Sonoda yang menjual dirinya demi 2 juta yen. Sonoda langsung menyerang Kouhei. Kono gomi yaro. Eguchi yakin nanti kota ini akan jadi milik Jinai Kouhei. Target Snakehead selanjutnya adalah Parco and Dangerous. Tiba-tiba Tamasu memperingatkan Boya, ada orang di belakangnya, namun sudah terlambat. ずーっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi dimulai dengan teriakan Kesal Zeton di pinggir laut. Namun ternyata tiap melihat laut, dia suka teriak. Lalu Yonesaki bertanya sekarang, apa yang harus mereka lakukan untuk mencari Boya dan yang lain. Hideyoshi berpendapat kalau Boya dan yang lain sedang berperang dengan Snakeheads, maka mereka harus mencari Snakeheads. Dengan begitu, nantinya mereka pasti bertemu Boya. Akhirnya para freshman suzuran ini pun berangkat mencari raja mereka. Sementara selagi para freshman suzuran sudah memasuki kota, Snakeheads mempersiapkan rencana untuk menghancurkan Parco and Dangerous. Jinai Kouhei sebagai otak rencana menjalankan rencananya dengan matang. Kouhei mengawasi persembunyian PAD, bahkan dia sampai tahu ketika PAD keluar bergantian membeli makanan. Motohashi bertanya, apa mereka bisa menahan PAD di sana untuk sementara? Kenapa mereka tidak langsung menghajar PAD di tempat sekaligus karena Snakeheads memiliki banyak pasukan dari Hakuka dan Hedoro. Namun bagi Kouhei itu rencana yang bodoh, karena itu bisa menjadi kemenangan Parco and Dangerous. Kouhei yang mengenal Teru tahu, kalau Teru tidak sebodoh itu, mereka pasti sudah membuat rute pelarian bila sesuatu terjadi. Lalu jika banyak pasukan yang berkumpul, pasti ada keributan, dan pertarungan menjadi lama serta kemungkinan terburuk, mereka akan ditangkap ladusing. Kouhei tahu PAD berisi orang-orang yang sangat kuat, ditambah tempat yang sempit bisa menguntungkan mereka dengan itu. Jika tidak hati-hati, maka Hakuka dan Hedoro sendiri yang akan hancur. Motohashi dan Tetsuji hanya terdiam mendengarnya. Eguchi mengerti dan memahami pemikiran Kouhei. Kouhei memperingatkan mereka semua untuk tidak meremehkan PAD, walaupun mereka berjumlah lebih banyak. Kemudian, Tomoyuki bertanya, apa Kouhei punya ide cemerlang dengan santai Kouhei menyuruh mereka mengikuti perintahnya saja? Dengan begitu mereka bisa menghancurkan PAD sebelum hari berganti. Nobuhiro bertanya apa maksudnya. Kouhei menegaskan mereka akan menghancurkan Parco and Dangerous malam ini. Sementara itu, di persembunyian PAD Tamasu mengendap-endap akan pergi. Dia selalu kalah dalam kertas batu gunting, sehingga selalu disuruh keluar membeli makanan. Namun sebenarnya dia sangat takut tertangkap Snakeheads. Tiba-tiba ada yang meneriakinya dengan keras. Ternyata itu Boya yang sengaja mengagetkannya. Mereka akhirnya berjalan bersama. Boya mengikuti Tamasu karena khawatir. Akhirnya mereka berhenti di sebuah mesin minuman. Sambil membeli minuman, Tamasu ingin menanyakan sesuatu pada Boya. Tamasu ternyata masih tidak percaya dengan kata-kata Parco kalau Boya adalah orang terkuat di PAD. Boya langsung memukuli Tamasu, karena memang Tamasu belum pernah melihat kekuatan Boya. Saat masih memukuli Tamasu, tiba-tiba ada yang berlari ke arah mereka.
Karena melindungi Tamasu Boya, terkena serangan telak di wajahnya. Setelah berhasil memberikan serangan kejutan pada Boya, Tomoyuki dan Shiga lanjut menghajar Boya habis-habisan. Tamasu hanya bisa terdiam melihat Boya tumbang. Tomoyuki akan membawa Tamasu sebagai sandera. Tamasu kaget, namun dia hanya bisa pasrah di bawah Snakeheads. Boya bangkit dan mengagetkan semua orang, terutama Tamasu yang khawatir. Dengan darah yang bercucuran, Boya memastikan mereka membayar mahal atas apa yang mereka perbuat. Semua orang langsung tahu bahwa Boya memang sangat kuat. Tiba-tiba Tamasu memperingatkan Boya, ada orang di belakangnya, namun sudah terlambat. Tetsuji mengajak mereka semua pergi dan menyuruh membuang Boya agar tidak ada yang bisa mencarinya. Sementara itu, di persembunyian PAD Ryuta dan Bunta menyusul Boya dan Tamasu yang pergi sangat lama. Di jalan mereka menemukan tas bawaan yang seharusnya dibawa Boya dan Tamasu. Di sana juga ada handphone, namun mereka menemukan hal yang lebih mengejutkan. Tulisan Snakeheads terpampang jelas dan menandakan siapa dalang semua ini. Setelah itu semua anggota PAD keluar dan memeriksanya. Kiko tidak percaya kalau Boya bisa dikalahkan semudah itu. Namun mereka berdua menghilang, itulah faktanya. Lalu Parko bertanya pada Teru apa yang harus mereka perbuat. Teru hanya terdiam dan melihat handphone berbunyi yang ada di sana. Dia mengangkatnya. Kouhei yang memanggilnya. Dan Kouhei berkata permainan peta umpit mereka berakhir. Lalu Kouhei menyuruh Teru dan semua anggota PAD menuju pabrik Nakazaki. Parko langsung merebut handphone itu dan berkata, Parko menyuruh Kouhei bersiap-siap karena Parko and Dangerous akan datang menghabisi Snakeheads. Kiko berpikir, Snakeheads memiliki Sandera dan Parko and Dangerous tanpa kartu as mereka Boya Harumichi. Teru berkata pasti Snakeheads berjumlah ratusan menunggu mereka, dan hanya orang idiot yang pergi ke jebakan seperti itu. Ryuta dan Bunta menganggap diri mereka sekarang sedikit idiot. Ryushin dan Tatsuya juga bersemangat untuk datang saja. Dengan semangat membakar jiwa Parko and Dangerous akan menunjukkan kekuatan mereka. Ikuzo! Temera! Di pabrik Nakazaki, Kouhei yakin PAD pasti datang karena dia tahu pemikiran PAD tentang pertemanan yang lebih dari hidup mereka. Kouhei menatap keluar dan bersiap menyambut Parko and Dangerous. Petinggi Snakeheads juga bersiap. Sementara Tamasu yang sudah babak belur dalam hati memohon agar PAD menjauh karena dia sangat mengkhawatirkan teman-temannya. Tidak lama setelah itu, salah satu dari pasukan melihat kedatangan Parko and Dangerous. Semua pasukan Snakeheads berteriak menyambut PAD. Parko yang kesal turun dan meneriaki mereka cemen. Semua pasukan langsung sedikit ketakutan. Kiko berteriak memanggil Kouhei. Kouhei datang melewati pasukannya dan menyapa semua mantan sahabatnya ini. Parko dan Kiko sedikit sedih melihat sahabatnya ini yang sudah berbeda jalan. Ryushin dan Tatsuya akhirnya melihat langsung pemimpin Snakeheads ini. Yang lain hanya terdiam. Kouhei memerintahkan pasukannya mengeluarkan Tamasu. Ryuta dan Bunta langsung memeriksa keadaan Tamasu. Kiko berteriak menagih Snakeheads menyerahkan Boya juga. Namun Kouhei tidak tahu kalau ada satu lagi Sandera. Mendengarnya, Teru langsung bertanya di mana Boya pada Tamasu yang mulutnya masih dilakban. Ternyata Boya dimasukkan kontainer dekat dermaga di depan mesin penjual tadi. Teru sedikit panik karena Boya takkan datang. Semua orang juga sedikit panik mengetahui Boya tidak di sana. Karena tamunya sudah datang, Kouhei langsung memulai perang dengan memberikan pasukannya hadiah atas kepala anggota PAD. Kouhei akan memberikan banyak uang bagi mereka yang bisa menghabisi PAD. Mendengar itu semua pasukan Snakeheads terbakar semangat duniawi, sedangkan Teru merasa miris melihat perubahan Kouhei. Kouhei memperlihatkan cara kerja dunia yang sebenarnya pada Teru. Saat Kouhei akan pergi, Parko menahannya. Parko ingin memberitahu Kouhei sesuatu. Parko memperingatkan Kouhei untuk tidak sok menjadi pemenang karena sebentar lagi sang serigala emas akan datang untuknya. Dan dia satu-satunya serigala terkuat. Jika sang serigala emas memukulnya, anggap itu adalah pukulan para sahabat lamanya ini beserta Kyosuke. Parko menanyai pendapat Kiko dan Kiko langsung tertawa keras. Kiko mengiyakan perkataan Parko
karena dia juga tidak sanggup menahan pukulan sang serigala emas itu, dan nanti Kouhei juga akan merasakannya. Kouhei menotise perkataan Parko tentang serigala emas dan langsung pergi. Lalu perintah perang diluncurkan. Sementara itu Boya terbangun di tempat yang sangat gelap. Tiba-tiba ada yang mendatanginya. Ternyata itu adalah Bando yang mengatai Boya tidak berguna. Boya kaget karena melihat Bando, namun Bando langsung meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba Rindaman juga berada di sana. Namun dia juga langsung meninggalkan Boya. Di dalam kontainer Boya mengamuk. Boya mengingat sebentar apa yang sebelumnya terjadi. Begitu keluar Boya, langsung mengamuk dan siap menghancurkan Snakeheads. Sementara peperangan sudah terjadi di pabrik Nakazaki. Di tengah peperangan Teru memanggil Ryushin dan Tatsuya. Karena Boya tidak ada, di sana mereka tidak akan punya kesempatan memenangkan peperangan ini. Maka dari itu, Teru menyuruh Ryushin dan Tatsuya pergi membawa Tamasu. Ryushin dan Tatsuya kaget dengan perintah Teru. Namun Teru menjelaskan Boya sedang sendirian. Walaupun Boya kuat, namun di kota ini dia pasti kalah jika sendiri. Jadi Teru memerintahkan Ryushin dan Tatsuya pergi, lalu membantu Boya. Karena dalam perang ini Boya tidak boleh kalah. Dengan semangat Tamasu menerima perintah dari Teru. Akhirnya, setelah disepakati mereka terpaksa meninggalkan Teru dan yang lain. Dua rival ini terpaksa bekerja sama untuk sementara. Ada pasukan Snakeheads yang mengetahui hal itu dan langsung mengejar mereka. Saat pasukan itu mengejar Ryuta dan Bunta berkorban dengan menahan jalan karena tidak ada yang bisa lolos dari the front of armament. Kiko dan Parko menunjukkan kualitas mereka yang luar biasa daripada kuantitas. Pasukan Snakeheads sampai heran dengan kekuatan mereka. Tiba-tiba luka Teru kambuh karena memang belum sembuh sepenuhnya. Parko dan Kiko menatap kedatangan para petinggi Snakeheads yang akhirnya muncul. Parko langsung menantang mereka untuk turun. Para petinggi Snakeheads hanya tersenyum melihatnya. Sementara itu di jalan Boya berlari ke sana kemari mencari lokasi teman-temannya. Mampukah Boya menemukan lokasi perang itu? Pagi dimulai dengan seseorang yang diinterogasi Gunji. Gunji memaksa anak-anak itu mengatakan informasi tentang Snakeheads. Anak itu mengatakan semua yang dia tahu kalau Snakeheads sepertinya akan berperang dan mengarah ke pabrik kosong Nakazaki. Mendengarnya Gunji mengajak teman-temannya ke sana, barangkali Boya sudah di sana. Yang lain pun setuju untuk ke sana. Setelah mengetahui arah pabrik Nakazaki, para freshman suzuran ini pun segera berangkat. Tiba-tiba Zeton mengagetkan anak itu. Zeton meminta maaf pada anak itu karena telah mengganggunya dan memberinya sesuatu. Anak itu bertanya pada Zeton siapa sebenarnya mereka semua. Zeton menjawabnya dengan menakutkan bahwa mereka bukan siapa-siapa dan hanya turis yang menemukan senter dalam perjalanan ke laut. Zeton pergi dan tertabrak tiang listrik dengan konyol. Teman-temannya memanggilnya dan menyuruh cepat. Sementara anak itu hanya kebingungan setelah mendapat uang koin dari Zeton. Di tempat lain Boya terus-terusan berlari tanpa arah. Tiba-tiba ada orang yang membicarakan pertempuran Parko and Dangerous melawan Snakeheads yang sedang terjadi di pabrik Nakazaki. Orang ini tahu info tersebut dari temannya yang masuk geng Hedoro. Boya berhenti setelah tak sengaja mendengar percakapan itu. 3 orang itu kaget melihat ada orang asing seperti Boya yang tidak mereka kenal berada di sana. Seperti biasa Boya dengan konyol seenaknya meminjam skuter orang itu. Tentu saja orang itu ngamuk dengan tingkah Boya yang idiot. Teman orang itu ikut membantu karena mereka memang tidak pernah melihat dan mengenal Boya. Dengan mudah Boya menghajar teman orang itu. Lalu sekali lagi Boya meminjam skuter orang itu dan orang itu langsung meminjamkannya.
Sebelum pergi, Boya bertanya pada orang itu. Dengan wajah serius, Boya bertanya di mana pabrik Nakazaki. Sementara itu, di medan perang Teru meminta maaf pada Ryuta dan Bunta karena harus bersama mereka, bukan bersama Ryushin. Luka lama Teru terbuka lebar, namun dia tetap berkata, walaupun mereka jatuh di tempat itu, mereka tetap pemenangnya. Dalam pingsannya Teru belum tahu nama dua anak buah Ryushin ini. Ryuta dan Bunta pun memperkenalkan diri dalam kondisi pingsan. Parko yang masih sadar berteriak memanggil Teru dan Kiko. Namun ternyata Kiko juga sudah tumbang setelah dihajar Tomoyuki. Parko menatap tajam petinggi Snakeheads karena hanya tinggal dia yang belum tumbang. Parko bangkit dan berkata, walaupun Snakeheads menumbangkan mereka, Parko and Dangerous tetaplah pemenangnya. Walaupun diremehkan, namun Parko tetap maju dan bergerak mengerahkan segalanya sampai titik darah penghabisan. Beberapa waktu kemudian, Kouhei dihubungi Hacho. Kouhei menenangkan Hacho dengan berkata saat dia kembali nanti kota itu akan dipenuhi Snakeheads. Setelah itu Kouhei menutup teleponnya dan Eguchi hanya menatapnya. Kouhei memastikan saat Hacho kembali Snakeheads bukan lagi Snakeheads milik Hacho. Eguchi melaporkan ada 3 anggota PAD yang melarikan diri. Dalam wilayah mereka sebelum Snakeheads datang, terbagi menjadi 5 geng. Lalu Snakeheads datang dan berhasil mendapatkan Hakuka serta Hedoro. Tinggal 3 geng dan Snakeheads bisa menguasai wilayah itu. Namun Parko and Dangerous muncul. Lalu saat Parko and Dangerous hancur, 3 geng itu ketar-ketir menghadapi Snakeheads. Eguchi yakin mereka bisa menghancurkan sisa geng itu dan tinggal menunggu waktu. Kouhei memerintahkan memberikan hadiah untuk tiap kepala dengan 500.000 yen. Dan ketua gengnya akan jadi petinggi Snakehead. Dengan begitu semua geng akan sibuk dengan tujuannya demi bergabung dengan Snakeheads. Mendengarnya Eguchi hanya bisa menelan ludah dan merasa ngeri dengan ide Kouhei. Setelah itu Kouhei pamit akan pergi sebentar. Eguchi memerintahkan anak buahnya untuk pulang tanpa membawa senjata agar tidak mencuri perhatian. Eguchi mojok dekat jendela dan menelepon seseorang sambil bergumam betapa lembutnya Jinnai Kouhei. Namun hal itu menjadikannya bukan sebagai halangan. Sementara itu, di tempat lain Tamasu tak sengaja bertemu para freshman Suzuran. Yonezaki sang pengamat bertanya di mana Tamasu mendapatkan luka itu. Mendengarnya Tamasu bertanya balik siapa mereka. Dan Zeton menjawab bahwa mereka adik kelas Boya Harumichi. Mengetahui mereka adik kelas Boya Tamasu langsung mengajak mereka ngobrol di tempat lain. Tamasu menceritakan semuanya dan berspekulasi Boya pasti sedang mencari mereka. Gunji kaget mendengar Tatsuya dan Ryushin bersama Tamasu, namun mereka diserang. Semua orang yang mendengarnya menyalahkan Tamasu karena berpisah dengan Ryushin dan Tatsuya serta heran kenapa orang seperti Tamasu bisa masuk Parko and Dangerous. Tamasu tertunduk dan meminta maaf, namun Zeton menenangkannya karena 5 junior super Suzuran ada di sana. Zeton memperkenalkan diri bahwa dia pemenang dari Freshman War dan semua yang ada di sana adalah anak buahnya. Mendengarnya Tamasu marah karena dia sudah sopan dan menghormati mereka. Namun ternyata umur mereka sama. Lalu Tamasu memperkenalkan diri juga kalau dia Tamasu Tsuyoshi dari Parko and Dangerous. Sama dengan yang lain, mereka mengira nama Tamasu seperti kuda yang terkenal yaitu Tayasu. Tamasu meminta bantuan mereka karena dia harus mencari Boya dan yang lain. Dengan itu, Zeton langsung bersedia membantu. Akhirnya Tamasu dan 5 junior Suzuran bergerak bersama. Di jalan Boya tak sengaja berpapasan dengan Kouhei dan melihat logo Snakeheads di jaketnya Boya langsung mengenalinya. Kouhei yang tidak tahu Boya menanyakan siapa dia. Karena buru-buru Boya tidak menjawabnya dan melepaskan Kouhei kali ini. Lalu Boya pun pergi. Kouhei tidak menanggapinya, namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Kouhei teringat ucapan Parko tentang kedatangan sang serigala emas, lalu ucapan Kiko yang sudah merasakan kehebatannya. Keesokan harinya, anak buah Kouhei membawa Murakami dari Hakuro, lalu Sekiguchi dari Akademi Eren Yeager, serta Numata dari Basement Red. Kouhei menyambut mereka dan memperkenalkan dirinya. Sementara itu, Boya yang sudah berkumpul dengan Tatsuya dan Ryushin menceritakan saat Boya sampai di pabrik Nakazaki sudah tidak ada orang.
Boya mencari keliling kota sampai jam 5 pagi. Namun dia teringat jika ada yang bertahan, pasti berkumpul di pelabuhan itu. Ternyata saat pelarian Tatsuya dan Ryushin terpisah dengan Tamasu. Sementara Ryushin malah pergi mencari Boya. Boya mengajak Tatsuya mencari Ryushin saja. Namun Tatsuya takut mereka malah saling mencari. Tiba-tiba Ryushin datang membawa seseorang. Ternyata dia adalah anggota Hedoro. Ryushin menyuruhnya bicara dengan menjitaknya. Boya yang merasa kasihan menghentikan Ryushin dan berjanji jika anak itu mau berbicara jujur, Boya tidak akan menyiksanya. Boya bertanya pada anak itu, apa yang dilakukannya pagi-pagi seperti ini? Lalu anak itu menjawab bahwa selesai perang semalam, dia pergi ke rumah pacarnya dan sekarang mau pulang. Sebenarnya dia mau langsung pulang, tapi di jalan dia kangen berat dengan pacarnya. Tentu saja Boya yang jomblo dari lahir langsung mengamuk mendengarnya. Boya sangat emosi sampai mau mengubur anak itu hidup-hidup. Setelah tenang, anak itu bercerita bahwa semalam 5 orang sisa PAD sangat tangguh. Bahkan gabungan Hakuka serta Hedoro tidak mampu mengalahkan mereka. Dan akhirnya petinggi Snakeheads harus turun tangan. Dengan turunnya petinggi Snakeheads, satu persatu sisa anggota PAD dipojokkan dan dibantai. Luka di perut Teru membesar dan darahnya muncrat kemana-mana, lalu Kiko yang mencoba menolongnya dibuat tak berdaya. Parko yang tinggal sendirian mengamuk dan maju terus. Namun Parko harus tumbang di tangan orang terkuat Snakeheads, Mayumi Tetsuji. Setelah semua selesai, Eguchi menyuruh mereka membuang kelima orang itu di jalan. Dan tak lama setelah itu terdengar sirin ambulan. Ryushin langsung geram karena menyimpulkan Snakeheads membunuh semuanya. Tatsuya mencoba menenangkannya karena situasi seperti ini tidak ada gunanya emosi. Ryushin langsung semakin emosi mendengar Tatsuya karena yang dibantai adalah saudaranya. Tentu saja Tatsuya tidak terima karena mereka harus memenangkan pertarungan apapun yang terjadi. Maka dari itu ketenangan berpikir sangat diperlukan. Boya langsung menghentikan pertikaian mereka. Boya memaksa anak itu menceritakan semuanya tentang Snakeheads di rumahnya. Boya mengancam anak itu jika sampai tidak mau, lalu anak itu menurut saja. Boya menargetkan, walaupun sebesar apapun ularnya, jika kepalanya dipenggal, pasti dia akan habis. Dan Ryushin serta Tatsuya mengiyakan hal tersebut. 3 Raja Toarushi ini pun bersatu dan pergi. Sementara itu Tamasu dan para freshman susuran tidak berhasil menemukan Boya. Akhirnya mereka memilih bersembunyi dulu di tempat yang aman. Di lain sisi Snakeheads yang kemarin berhasil menghancurkan PAD sekarang terus menjalankan rencana Kouhei. Dan akhirnya 3 geng yang tersisa, yaitu Hakuro, Akademi Eren Yeager, serta Basement Rat menyatakan bergabung dengan Snakeheads. Dengan 3 pemimpinnya, Murakami Kazuhiro dari Hakuro, lalu Sekiguchi Takashi dari Akademi Eren Yeager, serta Numata Satoru dari Basement Rat. Eguchi menyampaikan bahwa 3 orang itu akan menjadi petinggi di Snakeheads. Namun ada satu masalah. Eguchi merasa tidak enak jika 3 orang itu tiba-tiba diangkat menjadi petinggi Snakeheads tanpa membawa oleh-oleh. Lalu Eguchi menjelaskan dalam perang kemarin ada 3 anggota PAD yang melarikan diri. Namanya Kuno Ryushin, lalu Bitou Tatsuya, serta anak kelas 1 dari kota itu bernama Tamasu. Namun Kouhei nyeletuk bahwa ada 1 orang lagi. Kouhei tahu ada 1 orang lagi berambut pirang. Eguchi menyatakan jika 3 pemimpin geng itu berhasil membawa 4 kepala sisa anggota PAD, maka mereka resmi diakui sebagai petinggi Snakeheads. Kalau tidak bisa, Eguchi tidak mau tahu. Mereka akan datang ke pertemuan ketua Snakeheads baru yang akan berlangsung 3 hari lagi. 3 pemimpin geng itu langsung terdiam. Beberapa waktu kemudian, Eguchi menertawakan 3 pemimpin geng itu yang sekarang pasti mati-matian mencari sisa anggota PAD. Dia juga berkata bahwa kota itu sudah dikuasai Snakeheads. Kouhei merasa Hacho pasti senang dan Eguchi blunder dengan mengatakan apa yang diucapkan Hacho. Eguchi baru sadar dia salah berbicara. Kouhei langsung menyadari ada pengkhianatan karena harusnya cuma dia yang bisa melapor pada Hacho. Eguchi berkeringat dingin sementara Kouhei langsung berdiri. Kouhei langsung menghajar Eguchi. Kouhei menebak begitu Snakeheads menguasai kota Hacho menyuruh Eguchi menghancurkan dan menendang Kouhei keluar. Mengetahui itu Kouhei terus menghajar Eguchi. Kouhei sangat murka sambil terus menginjak-injak Eguchi. Setelah itu, Kouhei keluar dan merasa masalah yang sebenarnya bukan Eguchi melainkan lelaki itu.
Tetsuji datang dan Kohei memanggilnya. Sudah lama Kohei menunggu Tetsuji, lalu Tetsuji bertanya, kenapa Kohei memanggilnya ke sana? Kohei menduga Tetsuji sebenarnya sudah tahu rencana Eguchi dan Hachou. Memang benar Tetsuji sudah tahu, namun Kohei percaya Tetsuji tidak sebodoh Eguchi dan tahu bahwa Hachou hanya memperalat mereka. Kohei yakin Tetsuji membiarkan itu, karena Tetsuji berpikir harus ada yang berdiri di puncak. Sekarang Eguchi terbaring di rumah sakit. Kohei tahu Tetsuji sangat kuat, serta otaknya lumayan, namun Tetsuji bukan orang yang pantas berdiri di puncak, dan Kohei yakin yang dipastikan Tetsuji hanya kepada siapa nyawanya dipertaruhkan. Sebelum menjawabnya, Tetsuji mengajukan satu pertanyaan. Tetsuji bertanya dulu Kohei berteman dengan Parko dan yang lain. Walaupun sudah terluka parah Parko, Teru dan Kiko tidak mundur sedikit pun. Dan menurut Tetsuji, jika dia duel dengan mereka, bahkan Tetsuji tidak yakin bisa menang. Melihat itu, Tetsuji berpendapat jika tetap bersama mereka Kohei akan lebih mudah mencapai kejayaan. Namun mengapa Kohei malah meninggalkan mereka? Dan Kohei langsung menjawab bahwa mereka sudah berubah. Mereka berubah setelah pergi ke kota Toarushi. Semua yang ikut ke Toarushi berubah, dan hal itu terjadi ketika Kohei serta Kiko menunggu Teru. Flashback di malam itu, Kohei sedang berbincang dengan Kiko yang ingin pinjam uang darinya. Kiko ingin meminjam 40.000 yen, namun Kiko meminta Kohei untuk tidak menceritakannya pada Parko karena dia dan Parko sedang melakukan perlombaan. Ternyata Kiko dan Parko sedang berlomba mengumpulkan uang untuk membeli truk supaya mereka bisa terus mengelilingi Jepang. Kiko bertanya pada Kohei apa mimpinya, karena saat Kiko tanya Teru, dia tidak mau menjawabnya, namun Kiko yakin Kohei dan Teru bisa jadi apa saja, karena otak mereka hebat. Kiko juga bercerita dengan gembira bahwa bulan ini dia bekerja keras dan berhasil mengumpulkan 20.000 yen, sementara Kohei hanya terdiam mendengarnya. Kohei tidak percaya Kiko bisa berubah seperti itu. Dengan hanya mendapatkan tambahan gaji 20.000 yen, dia sudah gembira. Sejak saat itu, Kohei merasa ada jarak di antara mereka, dan mereka pun makin jarang bertemu. Lalu Kohei memutuskan, jika mereka pergi menyusuri jalannya masing-masing, maka Kohei juga akan melakukannya. Tetsuji berdiri lalu berkata bahwa dia juga tak mau kalah dan akan menyusuri jalannya. Namun dia membenarkan bahwa dia bukan tipe orang yang berdiri di puncak, karena dia hanya mengikuti orang kuat yang pantas untuk mempertaruhkan nyawa untuknya. Tetsuji yakin Kohei mengira dialah orang kuat yang pantas diikuti Tetsuji. Namun selama ini Tetsuji hanya yakin dengan kekuatannya. Dan jika tangannya tak mau mengerti, maka dia takkan mengakui Kohei. Tetsuji akan memastikan bahwa Kohei pantas atau tidak. Kohei membuka jaketnya dan bersiap menghadapi tantangan Tetsuji. Pertarungan diakhiri dengan Tetsuji yang bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya untuk Kohei. Walaupun Kohei pergi ke ujung neraka, sekalipun dia akan selalu menemaninya. Siapapun yang berusaha menghalangi Kohei menuju puncak Tetsuji akan menyingkirkannya. Dengan wajah babak belur, Kohei menerima sumpah setia Tetsuji. Dan diakhiri dengan mereka bersalaman. Dengan itu, orang terkuat Snakeheads Mayumi Tetsuji akhirnya berada di bawah Kohei. Ketua lainnya juga bersumpah setia untuk Kohei, dan setelahnya tak ada lagi yang menyebut nama Hachou. Dengan demikian, Jinnai Kohei telah berada di puncak kekuatan dan posisi tertinggi di kota itu. Sementara itu, 5 geng lainnya yang bergabung terus memburu sisa anggota PAD, namun mereka tidak dapat menemukannya. Kemudian di malam sebelum berlangsungnya pertemuan ketua Snakeheads yang baru, Murakami menemui seseorang di taman. Ternyata dia menemui Motohashi dan Ijima. Murakami menemui mereka berdua untuk meminta tolong. Anak Hedoro yang diculik Boya melihatnya dari jauh. Anak itu menyampaikan apa yang dia lihat pada Boya. Boya tertarik dengan sukajan anak itu. Boya memaksa tukar dengan punyanya, padahal sukajan anak itu baru beli. Selain konyol, sukajan Boya kotor dan penuh darah. Namun Boya terus memaksanya, dan akhirnya anak itu terpaksa menurutinya. Kembali ke 3 orang tadi, Murakami berkata, siapa yang bisa mendapatkan sisa anggota PAD akan mendapatkan kedudukan lebih tinggi di Snakeheads. Namun, dia tidak bisa menemukan mereka di mana-mana. Mereka mengira sisa anggota PAD itu sudah kabur keluar kota. Maka dari itu, Murakami meminta tolong Ijima dan Motohashi
untuk membujuk Kouhei agar geng Hakuru mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di Snakeheads. Murakami meminta tolong dengan sangat. Tiba-tiba obrolan mereka diganggu. Boya mengganggu mereka dan menyatakan dirinya sebagai senjata pamungkas Parko and Dangerous. Mendengar itu, 3 orang ini langsung kaget. Dengan baju barunya, Boya bergaya dan mengatakan dia datang untuk melihat pukulan prajurit cinta. Mendengar itu, anak Hedoro kesal karena Boya sangat tidak tahu diri dengan makan banyak di rumahnya. Lalu meminta mandi, bahkan sukajan barunya juga diambil. Lalu kekesalannya dilampiaskan dengan menggoyang pagar besi pijakan Boya. Hal itu membuat Boya kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan epik. 3 orang ini langsung mengenali Boya, yang disebut Kouhei si Pirang. Lalu Murakami disuruh membawa Boya untuk mendapatkan kedudukan tinggi itu. Tiba-tiba, semua orang terkejut dengan serangan dadakan Ryushin. Ditambah lagi Tatsuya sudah bersiap di belakang mereka. Sementara Boya hanya bisa tersungkur memegangi Dragon Ball-nya. Di pertemuan ketua Snakeheads, semua orang bingung kenapa Motohashi dan Iijima belum datang. Mereka juga sudah menghubungi handphonenya, namun tidak diangkat. Tiba-tiba handphone Kouhei berbunyi. Kouhei mengangkatnya. Lalu terdengar suara orang memperoloknya dan bertanya apa semua ketua sudah berkumpul. Dia mengatakan kalau 3 ketua yaitu Motohashi, Iijima serta Murakami tidak bisa hadir karena ketiduran di sana. Lalu Kouhei bertanya siapa dia. Tentu saja Kouhei harusnya tahu yang meneleponnya adalah Tuan Parko and Dangerous. Di sisi lain, Boya berkata akan menghabisi semua ketua Snakeheads satu persatu. Lalu Kouhei akan jadi orang terakhir yang akan Boya habisi. Mendengarnya, Kouhei langsung tahu dengan siapa dia berbicara dan diancam. Tetsuji bertanya ada apa, lalu Kouhei yang emosi memerintahkan semua bawahannya mencari Boya dan sisa anggota PAD, bagaimanapun caranya. 2 hari setelah itu terjadi, Gunji yang terluka akhirnya berhasil menemukan Boya. Gunji memberi kabar bahwa Tamasu tertangkap lagi. Gunji dan yang lain tak bisa membantu karena tiba-tiba mereka dikepung 100 orang lebih anak buah Snakeheads. Di antara mereka ada pria dengan luka di wajahnya, dan dia sangat kuat seperti monster, bahkan tendangan mematikan Zeton hanyalah kacang baginya. Boya langsung tahu siapa lawannya, dan Gunji juga tidak tahu bagaimana nasib Hideyoshi serta yang lainnya saat itu. Para pentolan Snakeheads itu menitip pesan untuk Boya dan sisa anggota PAD supaya datang ke pabrik Nakazaki jam 9 malam ini. Mendengarnya, Boya langsung emosi dan bersemangat secara bersamaan. Namun Tatsuya dan Ryushin mengingatkan Boya kalau jumlah lawan mereka ratusan. Jika pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Masih ada waktu yang tersisa. Ryushin memberi isyarat pada Tatsuya untuk memanggil bantuan. Ryushin dan Tatsuya langsung pergi meninggalkan Boya. Sementara Gunji yang paham juga ikut pergi sebentar. Sementara itu di sebuah kafe di kota Toarushi, ada telepon yang ditujukan pada Murata. Ternyata Ryushin menelepon wakil ketua The Front of Armament generasi keempat Murata Juzo. Ryushin memberi perintah dan Murata langsung mencatat semuanya. Setelah itu telepon ditutup dan salah satu anggota armament bernama Samejima Gichi bertanya ada apa. Murata menyuruh Samejima mengumpulkan semua pasukan armament. Panggilan perang telah dikumandangkan, pasukan bersenjata siap bertempur. Sementara itu, di tempat nongkrong anak Hausen juga mendapat panggilan dari Tatsuya. Pasukan botak pembunuh Hausen juga siap berperang. Sementara itu di Suzuran, Honjo mendapat telepon dari Gunji dan meminta bantuan seluruh gagak Suzuran. Akhirnya pasukan terkuat di kota Toarushi para gagak Suzuran bergerak di bawah komando fraksi Harumichi Family. Di malam itu 2 jam lagi, pabrik kosong Nakazaki akan menjadi saksi perang terbesar yang melibatkan 2 kota sekaligus.ずーっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。
Pagi dimulai dengan seseorang yang dipukuli Mako karena Mako bertanya, di mana pabrik Nakazaki? Honjo bertanya pada Yasu kenapa Mako sangat agresif hari ini. Dan Yasu menjawab itu karena Mako sedang bertengkar dengan pacarnya, bahkan sampai tidak memakai topi pemberiannya. Ternyata Mako marah karena saat kencan Izumi ketiduran waktu nonton film kesukaan Mako yang berjudul Carlito Way. Bagi Akutsu itu hal yang konyol, lalu Mako menendangnya. Kemudian Hiromi mengajak mereka pergi. Akhirnya fraksi Harumichi Family berangkat menuju medan pertempuran. Sementara itu di stasiun ada anak sekolah yang menertawakan orang-orang botak. Tiba-tiba pasukan Botakhausen keluar dari kereta, mengagetkan mereka. Dua anak sekolah itu takut dan langsung meminta maaf. Bitau Hideyuki keluar dan bersama pasukan Botakhausen siap berperang. Di sisi lain, pasukan The Front of Armament generasi keempat juga menuju medan perang. Sementara itu, Boya menyiapkan segala peralatan untuk berperang. Boya menyuruh Gunji membawa peralatan itu jika perang sudah dimulai, sementara anak Hedoro itu sedikit khawatir pada mereka. Boya menawarinya ikut, namun tentu saja anak itu tidak mau. Boya memanggilnya, namun anak Hedoro itu yang tahu maksudnya berjanji langsung pulang dan tidak mampir ke rumah cewek. Ternyata Boya memanggilnya hanya untuk berterima kasih atas bantuannya selama ini. Anak itu pun pergi dan berpikir gara-gara Boya, Ryushin dan Tatsuya dia jadi tekor. Namun baginya mereka bukan orang jahat. Lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu. Ada seseorang yang berjalan sendirian dan ternyata itu adalah Sonoda Masayuki. Beralih ke pabrik Nakazaki. Di sana Kouhei bercerita bahwa dia punya teman yang berpengaruh di Yakuza Tokyo. Dan dia menawari Kouhei untuk gabung dengan Yakuza kapan saja. Tetsuji bertanya, apa Yakuza Tokyo lebih besar dari Yakuza Togoku? Lalu Kouhei menjawab, tentu saja lebih besar. Dan dia berniat menerima tawaran tersebut. Kouhei menanyai para ketua ini. Dan Tetsuji dengan yakin akan mengikuti Kouhei diikuti dengan Yukio serta Tomoyuki. Selain mereka, Kouhei juga akan mengajak orang yang setia mengikuti Snakeheads. Dengan begitu Snakeheads resmi bubar dan hanya tinggal legendanya saja. Tiba-tiba dalam kegelapan ada yang tertawa. Ternyata itu Tamasu yang babak belur. Namun dia masih bisa menertawakan Snakeheads karena baginya mereka bisa berkata tinggi jika sudah mengalahkan anak PAD. Dengan wajah yang berdarah-darah, Tamasu berkata, sangat memalukan jika ada orang yang ingin masuk Snakeheads karena kagum dengan anggotanya. Karena baginya anak PAD 100 kali lebih keren dari Snakeheads. Karena berkata begitu, Tamasu harus disiksa lagi. Namun tiba-tiba Parko and Dangerous datang. Di luar semua pasukan Snakeheads meneriaki Boya dan yang lain. Tentu saja Boya lebih keras dari mereka. Boya datang hanya bertiga dengan Ryushin dan Tatsuya. Aura tiga raja ini mengintimidasi semua pasukan Snakeheads. Mereka bertiga langsung masuk ke ruangan petinggi Snakeheads. Jinai Kouhei menyambut tiga raja ini. Tanpa basa-basi, Boya melemparkan tongkat baseball ke arah Kouhei sebagai tanda tantangan. Kouhei memuji tiga orang ini yang berani mendatangi Snakeheads. Setelah itu, Tomoyuki menendang Tamasu keluar. Boya yang khawatir langsung menghampirinya. Namun Tamasu berkata, ini bukan apa-apa. Bagi Tamasu lebih penting minta maaf karena dia semuanya jadi begini. Namun Boya menenangkannya karena berkat pengorbanan Tamasu panggung mereka semakin ramai. Kouhei mencabut tongkat baseball itu dan akan memaksa mereka meminta maaf. Kouhei memaksa mereka bersujud dan mengakui kekalahan Parko and Dangerous. Sementara itu, di luar pabrik Gunji didatangi para freshman yang lain. Gunji menahan Hideyoshi yang akan masuk sekarang juga. Gunji memberitahu mereka lebih baik menunggu bantuan dari fraksi Harumichi Family, Hausen, dan armament yang akan datang. Di malam yang akan menjadi perang besar ini, Boya menertawakan Kouhei bahwa dia datang untuk bertarung bukan untuk meminta maaf. Boya mengejek Snakeheads apa mereka ketakutan karena PAD hanya datang bertiga. Lalu Boya berteriak menyuruh semua yang ada di sana mendengarkan. Boya bertanya apa ketua mereka berani melawan PAD 1 lawan 1. Tomoyuki langsung emosi karena tahu maksud Boya. Boya meneruskan apa semua yang ada di sana juga ingin melihat. Bahwa ketua Snakeheads mereka benar-benar hebat. Atau mereka hanya ketua kentut yang bisanya main keroyokan. Mendengar hal itu semua orang langsung berbisik. Kouhei yang emosi karena diremehkan langsung ditahan Tetsuji dan dia yang akan mengurusnya. Namun Tomoyuki menahan Tetsuji karena ingin maju.
Yukio menahannya dan maju lebih dulu. Tatsuya ikut maju dan menyuruh Yukio melepas kacamatanya. Semua orang langsung tegang, karena akhirnya pertarungan pembuka akan terjadi. Sementara itu, Parko dan yang lain masih meributkan nama Parko and Dangerous. Mereka ingin cepat sampai ke pabrik Nakazaki, namun luka yang belum sembuh membuat mereka berjalan seperti kakek-kakek. Kembali ke medan pertempuran. Masa mengawasi keadaan dan memantau ada 150 orang lebih, dan itu belum dengan yang ada di dalam. Sementara Yonezaki heran apa yang terjadi di dalam, karena sangat tenang, namun Gunji menyuruh mereka tidak gegabah sampai bantuan datang. Masa heran Boya tidak tahu ada bantuan dari Suzuran, Hausen, dan Armament. Namun dia nekat menghadapi Snakeheads hanya dengan 3 orang. Zeton yang mendengarnya langsung menyenteri masa. Zeton menjelaskan bahwa mereka belum mengenal Boya Harumichi, yang memang tidak pernah punya strategi, siasat, dan lain sebagainya. Memang benar Boya cuma modal nekat dan pantas dibilang bodoh. Mereka boleh memanggil Boya bodoh dan modal nekat, namun hanya Boya Harumichi, seorang yang bisa melakukan itu. Hideyoshi bertanya pada Gunji apa orang yang menculik Tamasu ada di dalam. Para ketua Snakeheads sudah pasti ada di dalam. Flashback saat pertarungan para freshman Suzuran melawan ketua Snakeheads. Tendangan pamungkas Zeton hanya seperti digigit semut bagi Tetsuji. Sementara Gunji kaget Yukio dapat melukainya dengan mudah. Lalu Hideyoshi dihajar Tomoyuki. Tomoyuki mengatakan bahwa mereka yang anak kelas 1 terlalu dini untuk melawan para ketua Snakeheads. Gunji khawatir jika Boya akan kalah bila menganggap remeh para ketua Snakeheads. Sementara itu, di dalam pabrik Tatsuya memaksa Yukio melepas kacamatanya. Namun Yukio membacoti dan menyuruh Tatsuya maju. Tatsuya mulai emosi dan maju, namun Yukio malah mengeluarkan senjata. Semua orang kaget melihatnya. Akhirnya Yukio maju menyerang. Yukio memukuli Tatsuya membabi buta dengan senjata. Yukio terus-terusan memukuli Tatsuya, sampai akhirnya Tatsuya tidak berdaya. Dengan itu Yukio sudah merasa menang. Tomoyuki tertawa melihatnya. Setelah merasa menang, Yukio menantang Ryushin. Tomoyuki menahannya, karena Ryushin adalah bagiannya. Namun Ryushin memperingatkan Yukio untuk membuka kacamatanya sekarang. Karena Ryushin tahu Bito Tatsuya bukan orang lemah dan orang pendek seperti Yukio, tidak akan bisa menang. Lalu Boya yang mendengarnya tersenyum. Tatsuya bangkit dan bersiap melakukan epic comeback. Serangan cepat Tatsuya tidak bisa dihindari Yukio. Pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai. Semua orang yang melihatnya kagum dengan Tatsuya karena masih bisa berdiri walaupun sudah dihajar sangat keras. Tomoyuki emosi dan menyuruh Yukio segera menghabisi Tatsuya. Ryushin yang risih menantang Tomoyuki untuk segera bertarung dengannya. Tomoyuki langsung maju, namun Tetsuji menahannya. Tetsuji menasehati Tomoyuki yang cepat emosi karena menurutnya seharusnya Tomoyuki lebih baik soal tinju daripada Ryushin, asalkan bisa mengendalikan emosi. Tamasu baru ingat kalau dia yang memberitahu semua ketua Snakeheads kalau Ryushin jago tinju. Dia juga mengungkapkan Tatsuya jago karate karena para ketua Snakeheads meremehkan PAD. Mendengar hal itu, Boya bertanya, apa Tamasu juga mengungkapkan bahwa Boya Harumichi adalah senjata pamungkas PAD? Lalu Tamasu kebingungan. Setelah dipaksa Tamasu mengaku, dia berkata bahwa Boya adalah kartu joker. Namun Tamasu belum tahu kemampuannya dan kemungkinan kekuatannya sedikit di bawah Ryushin serta Tatsuya. Mendengar itu Boya tertawa sangat keras. Lalu Boya mengamuk dan memukuli Tamasu karena tidak tahu kemampuannya selain mencret. Dengan emosi Boya akan menunjukkan kemampuannya. Boya juga memarahi Ryushin dan Tatsuya karena tidak kunjung selesai bertarung. Malah mereka melihat Ryushin kena gaplok. Tomoyuki merasa dia sudah di atas Ryushin. Boya langsung memarahi Ryushin karena dia malah memuji pukulan Tomoyuki. Boya juga memarahi Tatsuya yang hanya main-main. Di tengah tantrumnya Boya, tiba-tiba Tetsuji menyuruhnya diam. Tetsuji menyebut Boya monyet emas dan menyuruhnya diam. Lalu nanti dia akan melayani Boya. Mendengarnya Boya semakin emosi dan melampiaskannya pada Tamasu. Akhirnya, pasukan The Front of Armament sudah terlihat mendekati medan perang.
Waktu menunggu bagi para freshman suzuran telah usai. Saat mencari Zeton, ternyata dia sudah pergi duluan. Dengan semangat para freshman ini menuju medan perang. Akhirnya pertarungan pertama dimenangkan oleh Bito Tatsuya dari Parko and Dangerous. Di pertarungan kedua, Tomoyuki sudah banyak mengeluarkan darah dan badannya sudah gemetaran. Namun dia terlalu malu untuk mengakui kekalahan. Walaupun terjungkal, dia tetap mencoba bangkit. Dia berhasil berdiri, namun otaknya mulai geser. Ryushin yang memahaminya menutupi Tomoyuki dengan jaketnya karena pertarungan sudah berakhir. Dan pertarungan kedua dimenangkan oleh Kunouter Ryushin dari Parko and Dangerous. Seperti biasa melihat kemenangan Ryushin dan Tatsuya Tamasu langsung bersorak serta akan mengikuti mereka kemanapun. Boya menganggap kemenangan Ryushin dan Tatsuya sangat payah, sedangkan Tamasu terlalu antusias sampai tidak sadar menyinggung Boya. Alhasil Boya kembali menyiksanya. Semua orang yang ada di sana saling bergumam, sedangkan Kouhei sangat santai karena baginya tikus yang terjebak tidak akan berubah walaupun sudah membuat heboh. Tiba-tiba di luar keadaan menjadi ribut. Lalu Kouhei menyuruh Numata menenangkan semua pasukan yang ada di luar. Numata membawa beberapa pasukan keluar. Sambil nggudut Kouhei teringat ucapan Teru dan yang lain kalau bantuan mereka sangat kuat serta selalu siap perang. Kouhei mengakui kehebatan Teru dalam memilih orang kuat. Namun di pihak Snakeheads juga ada orang kuat. Kouhei memberikan tongkat baseball pada Tetsuji dan menyuruhnya membuktikan bahwa PAD telah mati. Akhirnya orang terkuat Snakeheads, Mayumi Tetsuji, bersiap bertarung. Sebelum itu Kouhei berspekulasi orang terkuat di PAD bukanlah Ryushin atau Tatsuya, melainkan si pirang yang pura-pura bodoh, padahal kita semua tahu Boya memang tidak pintar. Tetsuji menyuruh Kouhei untuk tidak khawatir. Sementara itu di luar terdengar semakin ribut. Ryushin dan Tatsuya langsung tahu bahwa bantuan telah datang. Namun Boya yang sama sekali tidak tahu langsung bingung. Lalu Ryushin bertanya, apa Boya berpikir? Mereka bertiga sudah cukup untuk mengalahkan semua pasukan Snakeheads. Ternyata Boya memang berpikir demikian. Lalu Ryushin yang mendengarnya langsung merasa lucu. Tiba-tiba serangan datang. Serangan kejutan dari Mayumi Tetsuji berhasil membuat Ryushin dan Tatsuya terkapar. Melihat hal itu, emosi Boya memuncak dan langsung maju. Melihat Boya emosi, Tetsuji bersiap dengan serangannya. 彼を倒せ Ternyata Boya berhasil mengontrol emosinya dan menahan serangan kuat Tetsuji. Boya mencengkeram tangan yang pernah memukulnya itu. Satu sundulan Boya berhasil membuat kepala Tetsuji terluka cukup parah. Boya memperingatkan Tetsuji bahwa yang dia lakukan menyerang Boya dari belakang itu menjijikkan. Tamasu mendatangi Ryushin dan Tatsuya lalu menanyakan keadaan mereka. Tamasu yang belum pernah melihat kemampuan Boya yang sesungguhnya menanyakan hal itu pada Ryushin dan Tatsuya. Ryushin berkata Boya adalah orang bodoh yang melakukan semuanya tanpa perhitungan. Lalu Tatsuya menambahkan yang pasti kekuatan Boya jauh di atas mereka berdua. Mendengarnya Tamasu langsung shock. Tiba-tiba anak buah Kouhei melaporkan bahwa teman PAD terus merangkak masuk menuju ke sana. Mereka terdiri dari anak botak dan geng lainnya yang berjumlah 50 orang. Lalu Kouhei yang mendengarnya ngamuk karena jumlah pasukan Snakeheads 4 kali lebih banyak. Namun 50 orang itu terdiri dari pentolan kuat, semuanya daripada pasukan Snakeheads. Lalu Kouhei menyuruh Sekiguchi membawa keluar semua pasukannya. Saat Sekiguchi dan pasukannya pergi, teriakan keras mengagetkan Kouhei. Dan pemandangan mengejutkan, terlihat orang terkuat Snakeheads Mayumi Tetsuji tumbang di tangan Boya Harumichi. Akhirnya pertarungan final selesai. Semua orang terkejut dengan tumbangnya Tetsuji. Sambil melangkahi tubuh Tetsuji, Boya memprotes Kouhei yang menyuruh semua penontonnya keluar. Kouhei memperingatkan Boya untuk tidak senang dulu. Tetsuji berhasil bangkit dan kembali menantang Boya untuk ronde kedua.
berapa kali pun Tetsuji bangkit, dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Boya. Dan hal itu membuat Tamasu menyadari bahwa Boya memang sangat kuat. Tumbangnya Tetsuji membuat semua petinggi Snakeheads ketar-ketir dengan kekuatan Boya. Merasa frustasi, Kouhei menyuruh memanggil semua pasukan yang ada di luar. Tamasu panik mereka akan dikeroyok dan Boya yang tidak tahu ada bantuan mengajaknya kabur. Utang Boya pada Tetsuji sudah dibayar. Selanjutnya mereka akan kabur dengan kekuatan masing-masing, lalu Tamasu yang paling lemah merasa akan ketangkap lagi. Ryushin menenangkan mereka bahwa mereka tidak perlu kabur. Boya ngeh Ryushin memanggil bantuan, padahal dirinya sendiri bantuan. Tiba-tiba ada yang menerobos masuk dan menendang petinggi Snakeheads ini. Salah satu anggota armamen berwajah sangar masuk. Dia celingak-celinguk sebentar, lalu berkata pada Ryushin bahwa di luar sudah beres, dan dia bernama Kouzuki Gen. Kouhei sangat kaget mendengarnya. Akhirnya satu persatu petinggi armamen masuk, termasuk sang wakil ketua Murata Juzo. Tiba-tiba ada yang masuk lagi, dan ternyata itu adalah Bitu Hideyuki bersama pasukan botak pembunuh Hausen. Ada lagi yang mendobrak masuk dari pintu belakang, dan itu adalah Zeton bersama fraksi Harumichi Family. Boya hanya tertawa melihat semua temannya berkumpul. Sementara Kouhei hanya bingung dengan apa yang terjadi dan di mana semua anak buahnya. Hiromi menjawabnya bahwa semua anak buahnya kabur ketakutan. Dan yang tersisa hanya Kouhei seorang. Kouhei hanya terdiam karena merasa ini semua sudah berakhir. Dia bahkan kebingungan sampai gemetaran. Tiba-tiba seseorang menyuruh Kouhei jangan gemetar. Sambil merangkak, Tetsuji menyindir Kouhei adalah lelaki panutannya yang tidak sepantasnya gemetaran pada situasi seperti ini. Tetsuji kembali berdiri dan menantang Boya, serta akan menjadikan pertarungan mereka sebagai legenda. Walaupun sudah sempoyongan, Tetsuji tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kesatria. Boya memuji hal itu dan akan memberikan pukulan pamungkasnya sebagai penghormatan. Tetsuji tersenyum dan maju menyerang. Walaupun sudah terkena pukulan nuklir dari Boya, Tetsuji masih mencoba bangkit. Namun Kouhei menahannya. Kouhei mengerti perasaan Tetsuji, namun jika diteruskan, Tetsuji bisa mati. Kouhei menenangkan Tetsuji dan sebagai pos terakhir, dia yang akan membereskan semuanya. Kouhei menyuruh Ono membawa Tetsuji ke rumah sakit. Boya memuji Kouhei yang memiliki rasa persaudaraan yang baik. Dengan kehormatan yang tersisa, Kouhei menantang mereka semua mau duel 1 lawan 1 atau keroyokan sekaligus. Karena dia tidak akan mudah dikalahkan hari ini. Namun Boya menjawabnya bahwa lawannya tidak ada di sana. Kouhei bingung, namun tiba-tiba ada yang datang. Boya berkata bahwa orang yang datang inilah lawan Kouhei. Ternyata itu Parko, Teru, dan Kiko. Dan Parko lah yang akan menjadi lawan Kouhei. Sementara itu di luar, ada yang mengawasi mereka semua. Orang itu mengamati 3 raja Toarushi yang berkumpul di sana. Lalu dia melihat Murata Juzo, wakil ketua The Front of Armament, yang jarang tampil di muka umum, namun kemampuannya dikagumi Ryushin, serta hanya dialah orang yang bisa menceramahi Ryushin. Lalu orang berkepala sarang burung adalah senjata nuklir armamen Samejima Gichi. Dia pernah meninggalkan armament bersama Murata, karena tidak cocok dengan bos sebelumnya, Kuno Hideomi. Namun sejak dipimpin Ryushin, dia kembali. Dia adalah orang yang menakutkan jika sudah marah. Dari suzuran ada Hiromi, Honjo, dan Mako. Lalu ada pasukan pembunuh Hausen. Ternyata orang yang memantau itu adalah Nakajima dan Ando. Nakajima menyebut Ando bodoh karena dia tidak tahu siapa yang ingin Nakajima lihat jauh-jauh ke sana. Lalu Nakajima mengajak Ando pergi. Nakajima berkata semua orang yang Ando lihat tadi akan lulus dan pergi tahun depan. Jadi bukan untuk mereka Nakajima ke sana. Ando langsung paham orang yang ingin dilihat Nakajima adalah orang yang seangkatan dengan mereka, yaitu Kato Hideyoshi, Iwashiro Gunji, Yonezaki, dan Masai. Ternyata Ando dan Masa adalah musuh bebuyutan dari kecil. Yang jadi masalah bagi Nakajima adalah orang yang mengalahkan Hideyoshi, pemimpin kelas, satu suzuran Hanazawa Saburo. Dan orang-orang itulah yang perlu mereka lihat, karena sebentar lagi adalah zaman mereka. Saat Nakajima menjadi penguasa Kurotaki, nanti merekalah yang akan berkuasa di suzuran. Itu artinya mereka punya musuh tersendiri di zamannya nanti.
Lalu Ando memberitahu seseorang yang katanya adalah pewaris tahta Hausen. Dia bernama Kanayama Jo alias King Jo. Nakajima menertawakan King Jo yang masih kelas 1, namun tampangnya seperti om-om. Padahal dirinya sendiri juga begitu. Ando juga mendapat informasi ada anak baru yang menakutkan gabung di armament. Namun dia tidak tahu yang mana orangnya. Setelah merasa cukup melihat semua musuhnya Nakajima, dan Ando pergi. Dirasa semua telah selesai, Boya mengajak semuanya untuk pulang. Mereka sebagai bantuan tugasnya cuma sampai di sana. Tatsuya dan Ryushin juga mengikuti Boya pulang. Tamasu meyakinkan mereka apa tidak mau melihat sampai akhir. Ryushin menjelaskan mulai sekarang adalah masalah pribadi mereka berempat. Tamasu mengerti dan akhirnya ikut pulang. Beberapa waktu kemudian, Parko, Teru, dan Kiko keluar dari pabrik dengan Parko yang semakin babak belur. Mereka bertiga menatap ke dalam sebentar, lalu pergi, meninggalkan Kouhei di sana sendirian. Flashback beberapa waktu sebelumnya, Parko yang dari awal tidak fit harus tumbang di tangan Kouhei. Teru mengaku kalah dan PAD sudah bubar. Namun Teru ingin menyampaikan kata-kata terakhir. Teru menjelaskan bahwa Kouhei salah sangka mengira mereka menjauhi Kouhei karena mereka hanya melangkah maju menuju masa depan, sedangkan Kouhei ingin tetap di masa lalu. Dan itu yang membuat Kouhei salah pengertian, lalu mengincar mereka dari belakang seperti anak kecil yang tantrum. Namun jika Kouhei serius ingin jadi Yakuza, maka mereka tidak akan melarangnya. Tetapi Teru tahu Kouhei bukan orang seperti itu, dan mereka hanya sudah menemukan cahaya dan menyongsongnya, sedangkan Kouhei tidak bisa melihat cahaya itu karena dia sibuk mengincar orang dari belakang. Parko dan Kiko terkesan dengan ceramah Teru. Kouhei hanya terdiam mendengarnya. Kiko juga berkata dulu, dia pernah ingin pinjam uang Kouhei 40.000 yen. Namun sekarang tabungannya sudah 685.700 yen, lebih banyak dari Parko. Setelah semua unek-unek disampaikan, mereka akhirnya pergi. Teru memberitahu Kouhei bahwa Kyosuke akan keluar bulan depan dan mereka akan pergi menjemputnya. Teru menyuruh Kouhei untuk datang, dan Teru memaksanya datang. Teru akan menunggu Kouhei. Setelah itu, Kouhei hanya bisa terdiam dan merenungi perbuatannya yang memang benar. Dia seperti anak kecil yang tantrum. Setelah menyesali perbuatannya, Kouhei pergi. Sambil memandang bulan, Kouhei meminta maaf pada Kyosuke karena tidak bisa menjemputnya. Kouhei terlalu malu menunjukkan wajahnya pada Kyosuke, dan dia akan pergi meninggalkan kota. Kouhei berencana pergi dengan Mayumi Tetsuji dan berharap mendapatkan cahaya seperti yang dibicarakan Teru si kakek penceramah. Tiba-tiba ada yang menyerang Kouhei dari belakang. Ternyata itu Sonoda yang menusuk Kouhei dengan pisau. Sonoda membalas dendam atas hinaan Kouhei padanya. Kouhei berhasil melempar Sonoda. Lalu Sonoda yang berhasil melakukan niatnya langsung kabur. Kouhei panik, darahnya keluar sangat banyak dan dia berpikir dia bisa mati. Dia berjalan sempoyongan sambil berdarah-darah meminta pertolongan, tapi tidak ada orang sama sekali. Dalam momen terakhirnya, ingatan Kouhei tentang indahnya persahabatannya di masa lalu tersirat mengalir deras, menunjukkan rasa penyesalannya dan keinginan untuk kembali ke masa itu yang takkan bisa terulang lagi. Akhirnya perjalanan sang kepala ular Jinnai Kouhei harus berakhir dengan tragis.